Mertua menghina fisikku karena tak lagi cantik seperti dulu. Aku dibilang mirip sapi. Aku balas dengan kesuksesanku sebagai pemilik salon mewah. Ia pangling saat melihatku sudah cantik lagi. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Santi terdiam di depan cermin, jari-jarinya menelusuri garis rahang yang kini tak lagi sejelas dulu. Ada kemasan masker wajah yang belum terpakai di meja rias, tergeletak di samping sikat gigi dan botol losion bayi. Aroma bedak bayi dan minyak telon yang samar-samar masih melekat di udara kamar. Sudah lama sekali rasanya ia tidak duduk di sini, hanya untuk memandangi dirinya sendiri, apalagi merawat diri. Dulu, cermin ini adalah saksi bisu persiapan riasannya sebelum pemotretan, panggung catwalk, atau sekadar kencan dengan Bimo. Sekarang, cermin itu memantulkan bayangan seorang wanita dengan rambut yang diikat seadanya, lingkaran hitam di bawah mata, dan piyama lusuh. 5 tahun lalu, nama Santi adalah jaminan penjualan majalah. Wajahnya menghiasi sampul-sampul mode. Tubuhnya adalah maneken hidup bagi desainer-desainer ternama. Ia adalah primadona yang disebut-sebut mertuanya, Ibu Wati, dengan nada sinis belakangan ini. Hidupnya adalah gemerlap lampu sorot, decak kagum, dan tawaran pekerjaan yang tak ada habisnya. Lalu Bimo datang, dengan senyum menawan dan mata yang memancarkannya kehangatan. Cinta mereka tumbuh cepat. Secepat Santi memutuskan untuk meninggalkan dunia model demi membina rumah tangga. Keputusan yang dulu ia yakini adalah pilihan terbaik, namun kini mulai digerogoti keraguan. 2 anak adalah anugerah terindah. Langit, putra sulungnya yang berusia 4 tahun, dan Bintang, putri bungsunya yang masih bayi, adalah dunia bagi Santi. Setiap tangisan, tawa, dan pelukan kecil dari mereka adalah kebahagiaan tak terkira. Namun, kebahagiaan itu datang dengan pengorbanan. Malam-malam tanpa tidur, jadwal makan yang tak menentu, dan prioritas yang bergeser sepenuhnya pada kebutuhan anak-anak, mengikis habis waktu untuk dirinya sendiri. Bobot tubuhnya naik hampir 20 kg setelah melahirkan Bintang. Kulitnya kusam, rambutnya rontok, dan senyumnya yang dulu selalu merekah kini terasa berat. Suaminya, Bimo, adalah pria baik, pengertian, dan pekerja keras. Ia mencintai anak-anak mereka dan selalu berusaha meringankan beban Santi sebisa mungkin. Namun, Santi merasa ada jarak yang tercipta. Bimo pulang larut malam, seringkali kelelahan. Obrolan mereka kini lebih banyak berkisar tentang anak-anak, biaya sekolah, atau tagihan bulanan. Pujian manis yang dulu sering ia lontarkan tentang penampilannya kini tak pernah terdengar lagi. Santi tahu Bimo mencintainya, tapi ia juga merasakan bahwa gairah dan kilau dalam pernikahan mereka perlahan memudar, seiring dengan pudarnya kilau dirinya sendiri. Pagi itu, suara cekikikan anak-anak dari ruang tengah dan aroma susu hangat menyeret Santi kembali dari lamunannya. Ia menghela napas, menatap masker wajah di meja. Mungkin nanti, pikirnya. Selalu ada, nanti, yang tak pernah tiba. Ia bangkit, mengenakan daster favoritnya yang longgar, dan melangkah keluar kamar, siap menyambut hari yang lain dalam peran barunya sebagai ibu rumah tangga seutuhnya. Namun, bayangan, sapi perah, yang sering terbersit di benaknya, atau lebih tepatnya yang mulai dibisikkan orang lain, mulai tumbuh semakin nyata. Siang itu, rumah Ibu Wati dipenuhi riuhnya suara tawa dan denting piring. Acara arisan keluarga besar Bimo selalu menjadi ajang kumpul yang meriah, setidaknya bagi sebagian besar anggota keluarga. Bagi Santi, arisan kali ini terasa seperti panggung eksekusi. Ia duduk di salah satu sudut ruang keluarga, mencoba sebisa mungkin membaur tanpa menarik perhatian. Bintang sedang tidur pulas di gendongannya, sementara Langit asyik bermain mobil-mobilan di karpet bersama sepupunya. Santi sesekali tersenyum tipis menanggapi ajakan bicara dari bibi-bibi Bimo, namun matanya tak bisa lepas dari pantulan dirinya di jendela besar ruang tamu. Ia mengenakan kaftan longgar berwarna gelap, berharap bisa menyamarkan lekuk tubuhnya yang kini tak lagi ramping. Rambutnya ia cepol seadanya, menyisakan beberapa anak rambut yang terurai di pelipis. Sejak pagi, ia sudah berusaha tampil serapi mungkin, tapi rasa lelah dan kurang tidur selalu punya cara untuk meninggalkan jejak di wajahnya.
Santi, sini, nak. Jangan mojok terus. Suara melengking Ibu Wati memecah lamunannya. Ibu Wati, dengan kebaya batik sutra yang anggun dan sanggul rapi, tampak begitu sempurna. Kontras dengan penampilan Santi yang terasa begitu biasa saja. Santi tersenyum canggung dan mendekat, duduk di sofa kosong di samping suaminya, Bimo, yang sedang asyik berbincang dengan pamannya. Bimo menoleh padanya, memberikan senyum singkat yang tidak sampai ke mata. Santi tahu Bimo menyadari ketidaknyamanannya, tapi ia memilih untuk melanjutkan obrolannya. Hati Santi mencelos. Ia berharap suaminya akan menggenggam tangannya, atau setidaknya melontarkan pujian kecil untuk sedikit menguatkan hatinya. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian, seperti yang sudah-sudah, perhatian Ibu Wati beralih pada Santi. "Ini menantuku, Santi," kata Ibu Wati kepada Bibi Lastri, sepupu jauh yang jarang bertemu. "Dulu model lo, BI. Wajahnya sering masuk majalah." Bibi Lastri tersenyum sopan. "Oh ya? Wah, pantas saja anaknya cakep-cakep." Ibu Wati tertawa, tawa yang terdengar agak sumbang di telinga Santi. "Iya, anaknya memang nurun bapaknya juga. Tapi kalau Santi lihat sendiri sekarang, BI. Dulu badannya bagus, langsing. Sekarang?" Ibu Wati melirik Santi dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum getir. "Ya namanya juga sudah punya anak 2. Ya, wajar kalau badan melar kemana-mana. Mirip sapi perah saja, ya." Ucapannya yang terakhir itu diucapkan dengan nada yang sengaja direndahkan, cukup keras hingga beberapa anggota keluarga yang lain ikut menoleh. Wajah Santi memanas. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan itu dihisap habis. Bisik-bisik mulai terdengar samar, diikuti tatapan-tatapan yang tak bisa ia artikan. Ada rasa kasihan, rasa ingin tahu, dan bahkan sedikit geli. Ibu Wati melanjutkan ceritanya tentang masa lalu Santi sebagai model, seolah ingin menekankan betapa jauhnya Santi yang dulu dengan Santi yang sekarang. Santi merasakan matanya mulai berair. Ia menggenggam erat lengan Bintang yang masih pulas. Ia menoleh ke arah Bimo, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Apapun. Namun, Bimo hanya terdiam, pandangannya lurus ke depan, seolah tidak mendengar apapun yang baru saja diucapkan ibunya. Ia tampak tidak nyaman, jelas sekali. Tapi ketidaknyamanan itu tidak cukup untuk membuatnya membela Santi. Hati Santi hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena penghinaan mertuanya, tapi juga karena keheningan suaminya. Kata, sapi perah, berputar-putar di kepalanya. Semakin besar dan semakin menyakitkan. Di tengah keramaian arisan, Santi merasa begitu sendirian. Malam itu, kamar tidur terasa lebih luas dari biasanya, dan udara di dalamnya jauh lebih dingin, seolah turut membekukan setiap inci luka di hati Santi. Ia berbaring memunggungi Bimo, punggungnya kaku, setiap otot menegang, pura-pura tidur dengan napas teratur. Padahal, matanya terpejam erat, bukan untuk mengarungi mimpi, melainkan menahan gejolak di dada yang bergemuruh tak karuan. Setiap bisikan, setiap tatapan merendahkan di arisan tadi siang, terus berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak yang tak ada tombol hentinya. Namun yang paling menyakitkan, yang menusuk hingga ke ulu hati, adalah kebisuan Bimo. Suaminya, yang dulu selalu menjadi pelindung dan tempatnya bersandar, kini seolah tak berdaya, atau mungkin tak peduli. Bimo sendiri tidak banyak bicara sejak mereka tiba di rumah. Setelah memastikan Langit dan Bintang terlelap di kamar masing-masing, ia hanya masuk kamar, mengganti pakaian dengan gerakan cepat, dan langsung merebahkan diri di sisi tempat tidur. Tidak ada tatapan bertanya, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada usaha untuk memecah kesunyian yang mencekik. Santi merasakan kehadiran Bimo di belakangnya, napasnya teratur dan dalam, menandakan ia sudah terlelap dalam hitungan menit. Sebuah perasaan hampa dan kekecewaan yang sedalam jurang merayap masuk ke hati Santi, menenggelamkannya dalam kegelapan. Air mata yang sejak siang tadi ia tahan, yang ia paksa agar tidak jatuh di hadapan semua orang, kini tak terbendung lagi. Mengalir deras, membasahi bantalnya dalam diam. Ia terisak tanpa suara, menggigit bibir, menekan setiap desah agar tidak membangunkan Bimo atau anak-anak di kamar sebelah. Ia tidak ingin Bimo melihat kerapuhannya. Tidak lagi. Pertanyaan-pertanyaan tak berujung menyerbu pikirannya, masing-masing lebih tajam dari yang sebelumnya. Apakah Bimo juga berpikir yang sama tentang dirinya?
Apakah penampilannya yang sekarang memang membuatnya tak lagi menarik di mata suaminya? Mengapa Bimo tidak membelanya? Apakah ia tidak mencintainya lagi seperti dulu? Ketika ia masih bergelimang cahaya, rasa sakit itu bukan hanya karena hinaan kejam dari mertua, tapi juga karena rasa kehilangan. Kehilangan dirinya yang dulu, Santi yang percaya diri dan penuh semangat. Kehilangan perhatian yang dulu begitu melimpah, baik dari Bimo maupun orang lain. Dan yang paling parah, rasa kehilangan koneksi dengan Bimo. Hubungan mereka, yang dulu terasa begitu erat dan intim, kini terasa begitu renggang. Ia merasa seperti kapal yang terombang-ambing sendirian di lautan luas, tanpa jangkar, tanpa kemudi, tanpa arah. Sebuah kesendirian yang pahit di tengah pernikahan. Di tengah kegelapan malam, sambil mendengarkan napas teratur Bimo yang seolah tak terbebani, sebuah tekad mulai terbentuk, perlahan tapi pasti. Rasa sakit yang memuncak, yang telah menguras habis tenaganya, perlahan mengkristal menjadi sesuatu yang lebih kuat, kemarahan. Kemarahan bukan hanya pada Ibu Wati yang telah merenggut martabatnya, tapi juga pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya terpuruk sejauh ini, hingga hampir tak dikenali. Kemarahan pada situasi yang membuatnya merasa tidak berharga, terperangkap dalam peran yang seolah mengecilkan dirinya. Santi membalikkan tubuhnya perlahan, menghadap langit-langit kamar yang gelap, matanya menatap kosong. Kata, sapi perah, masih terngiang, berulang-ulang, namun kali ini, kata itu tidak lagi hanya membawa luka yang perih. Kata itu seperti cambuk, memicu api di dalam dirinya, api yang membakar rasa malu dan menumbuhkan semangat perlawanan. Ia tidak bisa terus-menerus begini. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dihina, menjadi bahan tertawaan, atau merasa tak berharga. Ia harus berubah. Bukan hanya untuk membungkam mulut mertuanya, atau untuk menarik perhatian Bimo. Ini semua adalah untuk dirinya sendiri. Untuk mendapatkan kembali dirinya yang dulu, dan menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia masih Santi, bahkan lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berharga dari sebelumnya. Malam itu, Santi tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya merenung, memikirkan setiap detail, setiap langkah apa yang harus ia ambil untuk bangkit. Sebuah rencana samar mulai terbentuk di benaknya, sebuah rencana untuk mengakhiri penderitaannya, bangkit dari keterpurukan, dan menunjukkan pada dunia, terutama pada Ibu Wati, bahwa ia jauh dari kata sapi perah. Ia adalah wanita yang akan kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Pagi menyingsing, membawa cahaya samar ke dalam kamar, namun Santi sama sekali tidak merasakan kantuk. Mata sembabnya, sisa tangis semalam, menatap tajam ke layar laptop yang menyala redup, menampilkan halaman-halaman pencarian tentang kursus kecantikan. Semalaman suntuk, setelah keheningan Bimo terasa seperti tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka, ia telah menelusuri berbagai opsi dengan kecepatan luar biasa. Dari salon-salon kecil di pelosok kota yang hanya menawarkan kursus dasar, hingga lembaga kursus bersertifikat internasional dengan biaya selangit, ia memeriksa semuanya dengan cermat. Setiap ulasan, setiap silabus, setiap harga, ia teliti. Dulu, dunia kecantikan adalah hal yang akrab, bahkan mendarah daging, baginya. Sebagai model profesional, ia selalu dikelilingi penata rias ternama, penata rambut yang piawai, dan ahli perawatan kulit yang memahami setiap inci kebutuhan kulit. Ia mengamati cara mereka bekerja dengan detail, mendengarkan obrolan mereka tentang tren terbaru dari Paris hingga New York, dan merasakan sentuhan ajaib tangan-tangan profesional itu yang bisa mengubah seseorang dalam hitungan menit. Pengetahuan dasar tentang komposisi kosmetik, teknik pengaplikasian, hingga jenis-jenis kulit sudah ia miliki, setidaknya secara pasif. Sekarang, ia ingin mengubahnya menjadi pengetahuan aktif, keahlian yang bisa ia genggam sendiri, yang bisa memberinya kekuatan nyata. Fokusnya kemudian tertuju pada sebuah iklan yang menonjol, kursus kilat tata rias dan perawatan kulit profesional belajar dari ahlinya, langsung praktik. Lembaga itu, yang bernama Glamour Academy Online, menawarkan paket daring yang sangat fleksibel, lengkap dengan video tutorial berkualitas tinggi, modul tertulis yang komprehensif, dan yang paling penting, sesi tanya-jawab langsung dengan instruktur melalui video conference. Fitur ini adalah kuncinya. Dengan dua anak kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian penuh, keluar rumah untuk kursus reguler dengan jadwal yang kaku adalah hal yang mustahil. Kelas daring adalah satu-satunya jalan, sebuah jembatan menuju ambisinya yang mulai hidup kembali.
Santi membuka modul kurikulum dengan jemari gemetar namun penuh antusiasme. Ada pelajaran tentang dasar-dasar makeup natural hingga glamour, teknik contouring dan high lifting yang dulu hanya ia rasakan di wajahnya, panduan perawatan kulit kering, berminyak, kombinasi, hingga anti penuaan, bahkan cara merawat rambut dan kuku secara profesional. Otaknya yang sudah lama tidak diasah untuk belajar hal-hal baru, yang selama ini hanya terisi daftar belanja dan jadwal imunisasi anak, kini terasa hidup kembali, bersemangat menerima informasi baru. Semangat yang sempat padam perlahan mulai membara, memancarkan kehangatan di tengah dinginnya kekecewaan semalam. Ini bukan hanya tentang belajar merias wajah, tapi tentang merestorasi dirinya yang utuh. Yang paling membuatnya tertarik, bahkan membuat hatinya berdesir kencang, adalah bagian akhir kurikulum yang mencakup manajemen salon dan strategi pemasaran kecil-kecilan untuk bisnis kecantikan. Pikirannya langsung melayang, melampaui sekadar menjadi perias. Bagaimana jika suatu hari nanti ia bisa punya salon sendiri? Sebuah tempat di mana setiap wanita bisa merasa cantik, dihargai, dan dimuliakan, tanpa memandang bentuk tubuh, usia, atau status sosial. Sebuah tempat yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, sebagai bukti nyata bahwa ia lebih dari sekadar sapi perah yang dicemooh mertuanya. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Untuk sesaat, ia melupakan rasa sakit semalam. Hinaan Ibu Wati, kebisuan Bimo, semua itu terasa kabur, seperti suara yang dikecilkan, di balik gambaran masa depan yang mulai terbentuk begitu jelas di benaknya. Ini adalah secercah harapan. Sebuah tangga kecil yang bisa ia pijak untuk mendaki keluar dari lubang keterpurukan yang ia rasakan. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang dirinya. Tentu saja, ia tahu ini tidak akan mudah. Kendala utama yang segera muncul di benaknya adalah uang. Tabungan keluarga sebagian besar sudah dialokasikan untuk kebutuhan anak-anak, biaya sekolah langit, dan cicilan rumah yang menggunung. Lalu ada juga waktu, sumber daya paling berharga dan langka baginya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil. Apakah ia sanggup membagi fokusnya? Apakah ia sanggup mengorbankan sisa-sisa waktu istirahatnya? Tapi, ia merasa tekadnya kini lebih besar dari segala rintangan itu. Rasa sakit dan kemarahan telah bertransformasi menjadi bahan bakar. Dengan napas mantap, Santi menghela napas panjang, menatap foto profil instruktur kursus yang tersenyum ramah di layar. Tanpa ragu, ia mengeklik tombol daftar dan mulai mengisi formulir pendaftaran. Keputusan itu terasa seperti langkah pertama yang berat. Namun setiap tekanan jari pada keyboard memberinya sensasi kekuatan yang luar biasa. Ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk menemukan kembali Santi, yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Beberapa hari setelah Santi memberanikan diri mendaftar kursus kecantikan online, rutinitas di rumah tangga mereka terasa berbeda, meski perubahan itu tak kasat mata bagi orang lain, terutama Bimo. Perbedaan itu bersemayam di dalam diri Santi. Sebuah energi baru, yang campur aduk antara semangat membara dan rasa cemas, membuatnya bergerak dengan tujuan yang tersembunyi. Malam hari, setelah Bimo terlelap, napasnya teratur dan berat di sampingnya, dan langit serta bintang sudah nyenyak di kamar mereka dengan pintu sedikit terbuka, Santi akan menyelinap. Ia bergerak hati-hati, seperti pencuri di rumahnya sendiri, menuju ruang kerja kecil di sudut rumah yang jarang terjamah. Di sana, dengan laptop di pangkuan dan earphone terpasang rapat di telinganya, ia tenggelam dalam dunia baru yang penuh janji. Video-video tutorial mulai dari cara membersihkan wajah yang benar menurut standar estetika profesional, memilih foundation sesuai jenis kulit dan undertone yang rumit, hingga teknik smoky eyes yang dramatis dan contouring yang presisi, menjadi teman rahasianya. Jari-jarinya yang selama ini hanya terbiasa memegang sendok nasi dan mengganti popok basah, kini mulai lihai mengaplikasikan kuas imajiner di udara, meniru setiap gerakan instruktur dengan cermat. Ia membuat catatan detail di buku sketsa, menggambar sketsa wajah untuk mempraktikkan bentuk alis dan eyeliner, dan menghafal nama-nama produk beserta kegunaannya. Otaknya yang selama ini hanya diisi oleh daftar belanjaan dan jadwal imunisasi anak, kini bekerja keras, menyerap setiap informasi bagai spons kering yang telah lama haus. Rasa lelah fisik seringkali mendera, bahkan menghantamnya seperti ombak. Seringkali ia tertidur di depan laptop selama beberapa menit, kepalanya terkulai, terbangun dengan kaget saat earphone-nya terjatuh, dan melanjutkan belajarnya dengan mata pedih. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat,
Namun kelelahan itu seolah tak sebanding dengan semangat yang membara di dadanya. Ada dorongan kuat untuk membuktikan diri, bukan hanya kepada Ibu Wati yang telah menorehkan luka, tapi juga kepada dirinya sendiri bahwa ia belum habis. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan tatapan merendahkan dan kata, sapi perah, muncul, bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai cambuk, memicu semangatnya lagi, lebih keras dan lebih kuat. Bimo tidak menyadari aktivitas rahasia Santi. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut, pulang larut setiap malam, dan seringkali langsung tertidur pulas akibat kelelahan. Sesekali, ia akan bertanya dengan nada yang terdengar lebih seperti pernyataan. Kamu kenapa, Yan? Kelihatannya capek sekali akhir-akhir ini. Santi hanya akan tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya, dan menjawab dengan suara serak. Biasalah, ngurus anak seharian kan memang butuh tenaga ekstra. Ia merasa sedikit bersalah karena menyembunyikan ini dari suaminya, dari pria yang telah menemaninya begitu lama. Namun di sisi lain, ia juga merasa harus melakukannya sendiri. Ini adalah perjuangan pribadinya. Ia tidak ingin Bimo menganggapnya sebagai ide gila yang hanya membuang-buang uang, atau lebih buruk lagi, menganggap ambisinya hanya sebuah keinginan sesaat yang tidak akan bertahan lama. Ia ingin menunjukkan hasilnya nanti, ketika ia sudah siap dan kuat. Konflik diam ini semakin memperlebar jurang antara Santi dan Bimo. Bimo mungkin menganggap Santi hanya sedang dalam fase kelelahan ibu rumah tangga biasa, atau mungkin baby blues yang berkepanjangan. Ia tidak menyadari bahwa di balik kelelahan itu, di balik daster yang ia kenakan setiap hari, ada sebuah revolusi pribadi yang sedang bergolak, sebuah transformasi yang sedang disiapkan dalam diam. Santi sendiri merasakan adanya dinding tebal antara mereka. Ia ingin bercerita, ingin berbagi semangat barunya, kegembiraan kecilnya setiap kali ia memahami sebuah teknik baru. Tapi bibirnya terasa terkunci. Ada rasa takut akan ketidakpahaman, bahkan mungkin penolakan dan cibiran jika ia mengungkapkan mimpinya terlalu dini. Ia tahu Bimo mencintainya, itu pasti. Tapi ia juga tahu Bimo praktis, realistis, dan terkadang kurang peka terhadap emosi yang kompleks, apalagi ambisi tersembunyi. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, saat Santi sedang serius menonton tutorial tentang perawatan kulit yang mendalam, tiba-tiba Langit terbangun dan menangis kencang mencari ibunya. Santi panik, jantungnya berdebar kencang. Dengan gerakan refleks, ia buru-buru menutup laptop, menyingkirkannya ke bawah meja, dan berlari tergopoh-gopoh menuju kamar anak. Ia kembali beberapa menit kemudian, menenangkan Langit yang masih terisak. Ketika ia kembali ke meja kerja, laptopnya sudah mati sepenuhnya, dan Bimo, yang ternyata terbangun karena suara tangisan Langit, sudah berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Kamu ngapain jam segini, San? Belum tidur? Tanya Bimo, suaranya serak karena baru bangun tidur. Matanya yang mengantuk namun tajam menatap curiga pada laptop yang tertutup, yang baru saja ia sadari keberadaannya di bawah meja. Jantung Santi berdegup semakin kencang, memukul-mukul rusuknya. Momen kebenaran yang ia takuti, momen di mana rahasianya terungkap, akhirnya tiba. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin, dan ketegangan melingkupi mereka berdua. Keputusan Bimo untuk menertawakan dan meremehkan mimpinya justru menjadi bahan bakar terbesar bagi Santi, menyulut api yang kini membara di dadanya. Kata-kata, aneh-aneh, dan tidak ada gunanya, yang keluar dari bibir suaminya terus terngiang, bukan lagi sebagai ejekan yang menyakitkan, melainkan sebagai tantangan yang memacu adrenalin. Sejak malam konfrontasi itu, jadwal rahasia Santi semakin ketat dan teratur, seolah ia tengah menjalani sebuah misi penting. Ia mengorbankan setiap menit luang yang ia miliki, waktu istirahat yang seharusnya ia gunakan untuk memulihkan diri. Tidur malamnya semakin berkurang drastis. Seringkali hanya 4 atau 5 jam yang berkualitas. Sisanya adalah kantuk yang ia paksa untuk tetap terjaga. Siang hari, di sela-sela rutinitas padat mengurus langit dan bintang yang aktif, ia akan mencuri-curi waktu untuk membaca modul kursus yang tebal atau menonton ulang video tutorial yang rumit, seringkali dengan volume sangat rendah agar tak membangunkan anak-anak. Dapur yang tadinya hanya menjadi tempatnya memasak makanan sehari-hari, kini juga bertransformasi menjadi laboratorium pribadinya. Setelah anak-anak tidur siang, atau saat Bimo pergi bekerja, ia akan mengambil beberapa bahan dapur sederhana seperti madu murni, oatmeal, yogurt tawar, atau bahkan ampas teh hijau. Dengan teliti, ia mencoba membuat masker wajah alami yang ia pelajari dari modul kursus daringnya.
Wajahnya sendiri menjadi model percobaan pertamanya. Ia mengaplikasikan ramuan itu dengan hati-hati, membiarkannya meresap, dan membersihkannya dengan gerakan lembut yang ia pelajari. Perlahan, ia mulai merasakan perubahan. Kulitnya yang dulu kusam dan kering, kini terasa lebih kenyal dan lembab. Pori-porinya mengecil, dan lingkaran hitam di bawah matanya, meski masih ada jejak kelelahan, mulai memudar, sebuah bukti kecil dari usahanya. Ia juga mulai lebih memperhatikan asupan makanannya, memilih sayuran hijau, buah-buahan, dan protein tanpa lemak, bukan untuk diet ketat, tapi untuk menutrisi tubuhnya dari dalam, menyadari bahwa kecantikan sejati berasal dari kesehatan. Selain belajar teori dan mempraktikkan perawatan kulit, Santi juga mulai menerapkan pengetahuannya di bidang tata rias. Ia mulai lebih sering berdandan, bukan dengan riasan tebal atau menor seperti saat ia masih menjadi model, melainkan dengan sentuhan tipis yang membuat wajahnya terlihat lebih segar, lebih cerah, dan sedikit lebih bersemangat. Ia mencoba berbagai gaya rambut yang mudah diatur namun tetap terlihat rapi dan elegan, seperti cepol tinggi atau kepang samping. Ia bahkan mulai berolahraga ringan di rumah, mengikuti video-video senam daring yang ia temukan di YouTube saat anak-anak bermain di teras. Proses ini tidak hanya mengubah penampilannya secara fisik, sedikit demi sedikit, tetapi juga memberinya kembali rasa kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali ia berhasil mengaplikasikan eyeliner dengan sempurna, atau merasakan ototnya mengencang dan keringat menetes setelah senam, ada kepuasan kecil yang tumbuh, sebuah bukti nyata dari kemampuannya untuk berubah. Bimo tidak terlalu menyadari perubahan ini. Mungkin karena ia terlalu sibuk dengan tekanan pekerjaannya, pulang larut setiap malam dengan pikiran yang penuh. Atau mungkin karena perubahan itu terjadi secara bertahap dan subtil, tidak terjadi secara instan dan dramatis. Ia hanya melihat Santi yang sedikit lebih segar di pagi hari, atau terkadang melihatnya tersenyum sendiri sambil memegang cermin kecil. Bimo mungkin menganggap itu hanya semangat sesaat yang akan segera hilang ditelan rutinitas. Ia masih pulang larut, masih sering kelelahan, dan percakapan mereka masih seputar urusan rumah tangga dan anak-anak, jauh dari hal-hal pribadi Santi. Dinding di antara mereka tidak runtuh, justru semakin tinggi. Santi tidak lagi berusaha menjelaskan apapun tentang kursusnya. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan terus menjalankan rencananya dalam diam, dengan tekad yang semakin membaja. Hubungannya dengan Ibu Wati juga tidak berubah. Setiap kali ada kunjungan atau kumpul keluarga, Ibu Wati masih melontarkan sindiran halus tentang penampilannya yang melar, atau tentang betapa sulitnya menjadi ibu rumah tangga dan lupa merawat diri setelah punya anak. Bahkan kadang ia akan menambahkan, "Sudahlah, Santi, yang penting anak-anak sehat. Jangan pusingkan penampilan. Toh suamimu juga terima apa adanya." Namun, kini sindiran itu tidak lagi menusuk Santi sedalam dulu. Ada perisai tak kasat mata yang terbentuk di hatinya. Santi membalasnya dengan senyuman kecil yang tenang dan anggukan. Sementara di dalam hatinya, ia menyimpan rahasia tentang transformasi besar yang sedang ia jalani. Ia tahu, suatu hari nanti, senyumnya akan menjadi jawaban paling nyata dan telak atas setiap hinaan yang pernah ia terima. 6 bulan berlalu sejak Santi memulai kursus kecantikan online itu. Waktu yang terasa sangat panjang namun juga begitu cepat berlalu. Transformasinya, yang dimulai secara diam-diam di balik dinding rumah dan dari dalam dirinya, kini mulai memancarkan kilau di luar, semakin sulit untuk diabaikan. Ia telah menyelesaikan seluruh modul kursus tata rias dan perawatan kulit, bahkan beberapa materi tambahan tentang hair styling dan manajemen klien. Pengetahuannya meluas dari sekadar teori pasif yang ia tangkap sekilas di belakang panggung mode, kini menjadi keahlian praktis yang mumpuni, siap diuji. Kulitnya kini tampak sehat bercahaya, tidak lagi kusam atau dipenuhi noda kelelahan. Rambutnya yang tadinya kusam dan seringkali hanya diikat seadanya, kini lebih terawat, berkilau, dan seringkali ditata dengan gaya sederhana namun elegan. Dan tubuhnya, meskipun belum kembali ramping seperti masa model dulu, sudah jauh lebih kencang dan proporsional berkat konsistensi berolahraga ringan di pagi hari dan pola makan sehat yang ia terapkan dengan disiplin. Yang paling kentara dan paling berharga adalah sorot matanya yang kembali memancarkan percaya diri, semangat, dan secercah harapan yang dulu sempat padam. Pada suatu sore yang cerah di Batang, saat Santi sedang menemani Langit bermain di taman komplek perumahan yang asri, ia tak sengaja bertemu dengan Anya. Anya adalah teman SMA-nya, yang dulu juga sempat berkecimpung di dunia modeling, meskipun tidak sesukses Santi.
Anya kini memiliki butik busana muslim yang cukup sukses dan terkenal di kota. Mereka bertukar cerita, mengenang masa lalu yang gemilang, dan Anya tak henti-hentinya memuji perubahan penampilan Santi yang begitu drastis namun positif. "Santi, kamu kok bisa sih sekarang begini? Glow up-nya parah banget," seru Anya. Matanya berbinar kagum, memandang Santi dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Jujur, dulu aku ketemu kamu pas lebaran, agak pangling dan kaget. Tapi sekarang, wow, apa rahasianya? Perawatan di mana? Kok bisa secepat ini?" Santi tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan penuh makna, bukan lagi senyum paksaan. "Rahasiaku? Ya, belajar lagi, Yan," jawabnya ringan, namun ada nada bangga dalam suaranya. "Aku ambil kursus kecantikan online, dari nol lagi." Ia kemudian menceritakan sedikit tentang perjalanannya belajar, tentang modul-modul yang ia tekuni di tengah malam, dan tentang semangatnya untuk menemukan kembali dirinya, tanpa sedikit pun menyebutkan hinaan mertuanya atau keraguan Bimo. Ia hanya fokus pada sisi positif dari pilihannya. Anya mendengarkan dengan antusias, sesekali mengangguk-angguk. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, wajahnya langsung berbinar cerah. "Santi, kebetulan banget. Kamu tahu kan butikku mau bikin mini fashion show untuk launching koleksi lebaran terbaru? Aku lagi pusing cari penata rias dan penata rambut yang bagus tapi budgetnya masuk. Biasanya aku pakai dari salon langganan, tapi harganya selangit dan seringkali overbooked. Kamu mau bantu aku? Aku bayar kok, sesuai standar profesional." Jantung Santi berdesir, berdegup kencang seperti genderang perang. Ini adalah kesempatan tak terduga. Sebuah pintu yang terbuka lebar di hadapannya. Mimpinya untuk berpraktik, mengaplikasikan semua ilmu yang telah ia serap, dan bahkan menghasilkan uang dari keahlian barunya seolah selangkah lebih dekat, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun, keraguan juga muncul, secepat kilat. Ini adalah proyek besar pertamanya di dunia nyata. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi Anya? Dan yang paling penting, bagaimana dengan langit dan bintang? Apakah ia sanggup membagi waktu dan perhatian? "Tapi, Yan, aku kan belum pernah pegang proyek sebesar itu. Aku cuma belajar online. Belum punya pengalaman praktik langsung di acara," ucap Santi hati-hati. Ada sedikit nada cemas dalam suaranya. Ia menimbang-nimbang risiko dan peluang. Anya menepuk lengannya, meyakinkan. "Justru itu. Ini kesempatan emas buat kamu unjuk gigi, Santi. Aku percaya sama kamu. Dari caramu bercerita, aku tahu kamu serius dan punya potensi. Soal anak-anak, bisa kita atur jadwalnya biar tidak bentrok. Atau nanti pas hari H, bisa dibantu mamaku jagain sebentar. Gimana? Ini kesempatan bagus loh, San, buat portofolio kamu juga." Mata Santi memandang langit yang sedang asyik bermain mobil-mobilan di tanah, sesekali melirik padanya. Ia memikirkan semua kerja kerasnya selama 6 bulan terakhir. Malam-malam tanpa tidur, tetesan keringat saat berolahraga, dan setiap rupiah yang ia sisihkan untuk kursus. Ini adalah momen untuk menguji sejauh mana ia telah melangkah, untuk membuktikan bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia teringat kembali ejekan, sapi perah, dari mertuanya, dan tawa meremehkan dari Bimo. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan, pertama dan terutama, pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. "Oke, Yan. Aku mau," jawab Santi mantap, seulas senyum lebar dan penuh tekad mengembang di wajahnya. Keraguan itu sirna, digantikan oleh semangat membara. Kesempatan ini bagaikan angin segar yang menerbangkan semua keraguan. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia akan menghadapi tantangan baru. Tapi ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ini adalah langkah pertamanya kembali ke dunia yang ia cintai, dan langkah pertamanya menuju kemandirian yang utuh. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran kesibukan bagi Santi. Setelah berbicara lebih lanjut dengan Anya, ia menerima rincian acara fashion show yang akan diadakan di sebuah ballroom hotel ternama di Batang. Ada 10 model yang harus ia rias dan tata rambutnya, dengan 3 tema berbeda untuk koleksi busana muslim Anya. Ini adalah tantangan besar, jauh melampaui praktik di depan cermin atau video tutorial. Santi mulai mengatur jadwalnya dengan sangat ketat. Pagi hari, setelah mengurus langit dan bintang, ia akan langsung mempraktikkan teknik riasan dan hairstyling pada dirinya sendiri,
mencoba berbagai kombinasi warna dan gaya yang sesuai dengan tema fashion show. Siang hari, ia sering mengunjungi butik Anya untuk berdiskusi tentang konsep, warna busana, dan mood yang diinginkan. Ia bahkan membeli beberapa peralatan rias tambahan dengan uang yang ia sisihkan dari jatah pribadinya, berhati-hati agar Bimo tidak curiga. Terkadang, ia merasa sangat kewalahan. Langit rewel, bintang sering terbangun di malam hari, dan rasa kantuk seringkali menyerangnya. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia memejamkan mata, membayangkan wajah Ibu Wati dan senyum meremehkan Bimo. Bayangan itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak boleh gagal. Ini bukan hanya tentang membantu Anya, tapi tentang membuktikan kemampuannya. Bimo masih tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang Santi kerjakan. Ia tahu Santi membantu Anya untuk acara butiknya. Tapi ia mungkin mengira itu hanya sebatas membantu-bantu ringan, bukan sebagai penata rias utama. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya, dan ketegangan di antara mereka masih terasa. Bimo lebih sering pulang larut, dan Santi pun semakin larut dalam persiapan. Mereka hidup di bawah satu atap, namun di dua dunia yang berbeda. Hari H tiba. Pukul 5 pagi, Santi sudah berada di lokasi. Ballroom hotel itu dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Cahaya lampu sorot, deretan kursi, dan backstage yang ramai dengan model-model yang berlalu lalang. Perut Santi terasa melilit. Ini nyata. Anya menyambutnya dengan senyum lebar. Kamu siap, San? Santi mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Siap, Yan. Ia segera menuju meja rias yang telah disiapkan. Kotak riasnya yang kini lebih lengkap ia buka. Aroma make-up dan hairspray yang dulu akrab, kini kembali menyapa indranya. Model pertama duduk di depannya. Santi menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat. Ia teringat semua pelajaran, semua praktik, semua malam tanpa tidurnya. Saat kuas pertama menyentuh kulit model, semua keraguan sirna. Tangannya bergerak luwes, penuh percaya diri, seolah ia telah melakukan ini seumur hidup. Ia mencampur warna, mengaplikasikan shading, dan membentuk alis dengan presisi. Ia mendengarkan masukan dari model dan Anya, berkolaborasi, menciptakan tampilan yang sesuai dengan konsep. Satu persatu model selesai, dan setiap kali, ada decak kagum dari Anya dan timnya. Meskipun lelah, Santi merasakan adrenalin dan kepuasan yang luar biasa. Ini bukan lagi hanya belajar, ini adalah karyanya. Di tengah kesibukan itu, ia bahkan tak sempat memikirkan Ibu Wati atau Bimo. Yang ada hanyalah dirinya, kuasnya, dan wajah-wajah di depannya yang siap ia sulap menjadi indah. Suasana di belakang panggung semakin intens, tegang namun juga penuh gairah, seiring mendekatnya jam fashion show utama. Santi, dengan peluh membasahi pelipis dan beberapa helai rambut yang mulai lepas dari ikatannya, terus bekerja tanpa henti. Gerakannya cepat, namun presisi. Kuas-kuasnya menari di atas wajah model. Tangannya cekatan menata rambut, mata jeli memperhatikan setiap detail, memastikan tidak ada satupun cacat yang terlihat. Ada kelelahan yang luar biasa menjalar di setiap sendi tubuhnya. Namun juga euforia yang menggebu-gebu, mengalahkan rasa lelah itu. Ini adalah tempatnya, di antara gemerlap lampu backstage dan aroma kosmetik yang memabukkan. Saat model terakhir, seorang gadis muda dengan fitur wajah eksotis, selesai dirias dan ditata rambutnya, Santi mundur selangkah. Ia menatap hasil karyanya dengan napas tertahan. Ada kepuasan yang luar biasa terpancar dari senyumnya yang kini merekah. Model-model itu terlihat memukau, riasan dan tatanan rambut mereka berpadu sempurna dengan koleksi busana muslim Anya yang elegan dan modern. Setiap detail, mulai dari eyeshadow yang berkilau hingga lipstik yang tepat, semuanya terasa pas. Santi, ini luar biasa. Kamu hebat sekali. Anya berseru, mendekat dan memeluk Santi erat. Matanya berbinar penuh penghargaan, bahkan sedikit terkejut melihat kualitas hasil kerja Santi. Aku tidak salah pilih. Ini jauh lebih bagus dari yang aku bayangkan. Kamu benar-benar punya magic touch. Pujian tulus dari Anya bagai embun penyejuk yang membasahi dahaga. Segala lelahnya seolah lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kebahagiaan. Ia hanya bisa tersenyum lebar. Rasa bangga membuncah di dadanya, memenuhi setiap ruang kosong yang dulu pernah diisi keraguan. Tak lama kemudian, musik mulai mengalun, lampu sorot panggung menyala terang benderang,
dan satu persatu model melangkah anggun ke atas panggung utama. Santi berdiri di antara kerumunan tim di belakang panggung, mengintip dari celah tirai yang sedikit terbuka. Ia melihat para penonton di barisan depan berdecak kagum, kamera-kamera fotografer berkedip tanpa henti, menangkap setiap detail busana dan tentu saja, riasan serta tatanan rambut yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tepuk tangan riuh terdengar setiap kali seorang model berputar di ujung panggung. Anya berdiri di sampingnya. Matanya berbinar-binar, memancarkan kebanggaan. Lihat, San. Mereka semua suka. Penampilan model-model ini memang kunci suksesnya fashion show ini. Ia menoleh pada Santi, senyumnya tak lekang. Aku rasa banyak yang akan bertanya siapa penata riasnya. Ini akan jadi langkah besar untukmu, Santi, aku yakin itu. Malam itu, setelah fashion show berakhir dengan sukses besar dan tepuk tangan meriah yang tak henti-henti, Santi pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Lelah fisik yang luar biasa, namun puas luar biasa atas pencapaiannya. Ia tak sempat lagi menyembunyikan peralatan riasnya. Ia hanya menaruhnya begitu saja di sudut kamar, di samping meja riasnya yang dulu jarang disentuh. Tubuhnya ambruk di kasur, langsung tertidur pulas, nyenyak seperti tidak pernah tidur selama berhari-hari. Keesokan paginya, ia terbangun lebih segar dari biasanya, seolah energinya telah terisi penuh. Bimo sudah berangkat kerja, dan anak-anak masih tidur nyenyak. Santi mengambil ponselnya. Ada banyak pesan dari Anya, memuji dan mengucapkan terima kasih berulang kali, bahkan mengirimkan foto-foto model di panggung yang terlihat sangat profesional. Lalu, ada satu pesan lagi yang menarik perhatiannya, sebuah pesan yang membuat jantungnya berdegup kencang dengan irama yang berbeda. Santi, beberapa butik lain dan penyelenggara acara bertanya tentangmu. Mereka minta kontakmu untuk proyek selanjutnya. Aku berikannya. Ini peluang besar, San. Jangan disia-siakan. Jantung Santi berdegup kencang. Kali ini bukan karena gugup, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap. Ini adalah awal. Sebuah pintu baru telah terbuka lebar, jauh lebih lebar dari yang ia bayangkan. Ia telah membuktikan dirinya mampu, bukan hanya pada Anya, tapi pada dirinya sendiri. Kilau yang dulu ia kira telah memudar, kini kembali memancar, bahkan lebih terang, menandakan babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Sejak fashion show Anya yang sukses besar itu, hidup Santi berubah drastis, berputar pada poros yang berbeda. Ponselnya tak henti berdering dengan tawaran pekerjaan, baik dari Anya sendiri untuk proyek-proyek butik lainnya, maupun dari kenalan-kenalan baru yang mendengar namanya. Awalnya, ia mengambil proyek-proyek kecil, rias pengantin untuk kenalan dekat, make up untuk sesi foto keluarga di studio lokal, atau event ulang tahun anak-anak di lingkungan perumahan. Setiap proyek ia kerjakan dengan totalitas, mengerahkan semua ilmu dan passion yang ia miliki. Hasilnya selalu memuaskan klien, dan kabar baik menyebar dari mulut ke mulut, bagaikan api yang menjalar di padang kering. Nama Santi mulai dikenal luas di Batang sebagai penata rias berbakat yang profesional, ramah, dan memiliki sentuhan magis. Ia bahkan membuat akun media sosial sederhana di Instagram untuk memamerkan portofolionya, mengunggah foto-foto before after kliennya, dan jumlah pengikutnya terus bertambah secara organik. Uang mulai mengalir masuk, walau belum seberapa besar jika dibandingkan dengan penghasilan Bimo. Namun, setiap rupiah yang ia hasilkan terasa begitu berarti, jauh lebih berharga dari sekadar nominal. Uang itu cukup untuk membeli peralatan rias yang lebih lengkap dan berkualitas, mengikuti seminar online lanjutan untuk meningkatkan keahliannya, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan pribadinya yang ia impikan untuk modal usaha yang lebih besar. Setiap rupiah adalah bukti nyata dari kemandirian dan kemampuannya untuk bangkit, sebuah validasi atas kerja kerasnya. Namun, di tengah kesibukan dan euforia atas keberhasilan kecilnya, ada satu aspek penting dalam hidupnya yang semakin terabaikan, bahkan terasa seperti tergerus: Bimo dan hubungan pernikahan mereka. Interaksi mereka semakin minim, nyaris seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Santi pulang larut setelah mengurus klien, seringkali Bimo sudah tertidur pulas di kamar. Di pagi hari, ia sudah sibuk menyiapkan kebutuhan anak-anak, memastikan langit siap sekolah dan bintang sarapan, lalu bergegas mengejar janji dengan klien pertamanya. Obrolan mereka pun kini sebatas pertanyaan-pertanyaan fungsional seperti, "Sudah makan, Mas?" Atau, "Anak-anak aman di rumah?" Atau, "Tagihan listrik sudah dibayar?" Tidak ada lagi percakapan mendalam, tidak ada lagi canda tawa ringan seperti dulu.
Bimo sendiri mulai merasakan perubahan ini, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Santi tidak lagi hanya mengenakan daster lusuh atau piyama kebesaran. Ia kini berpakaian lebih rapi, bahkan mulai berdandan natural namun elegan setiap kali keluar rumah. Ada kilau di matanya yang dulu redup, kini memancarkan semangat dan kepercayaan diri. Namun, alih-alih bangga atau mendukung, Bimo justru menunjukkan sikap yang lebih dingin, bahkan cenderung pasif-agresif. Ia sesekali melontarkan sindiran, "Wah, sibuk sekali ya sekarang, Nyonya Salon. Sampai anak-anak jadi jarang diperhatikan. Atau, sudah jadi artis sekarang, ya? Sampai lupa waktu." Santi akan menanggapi dengan tenang, berusaha menjaga emosinya. "Aku selalu usahakan yang terbaik untuk anak-anak, Mas. Lagi pula, ini kan juga demi masa depan mereka, agar kita bisa punya penghasilan tambahan." Ia mencoba menjelaskan, berharap Bimo akan memahami. Namun, Bimo hanya akan mendengus. "Masa depan apa? Jangan-jangan cuma buang-buang waktu saja. Nanti juga bosan." Ia akan mengalihkan pandangan, atau sibuk dengan ponselnya, mengakhiri percakapan tanpa memberi ruang bagi Santi untuk menjelaskan lebih lanjut. Nada sinis itu melukai, menusuk hati Santi. Namun, ia memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Ia tahu, di balik sindiran Bimo, mungkin ada rasa cemburu yang tersembunyi, atau bahkan ketidaknyamanan yang mendalam karena perubahan peran mereka. Dulu, Santi sepenuhnya bergantung padanya, baik secara finansial maupun emosional. Kini, Santi mulai mandiri, menemukan jalannya sendiri. Bimo, yang terbiasa menjadi satu-satunya penyedia nafkah dan pusat dunia Santi, mungkin merasa posisinya terancam atau tidak lagi dibutuhkan. Ia tidak terbiasa melihat Santi dengan ambisi dan semangat sebesar ini, apalagi yang datang dari dunia yang dulu ia anggap sepele. Konflik di antara mereka bukan lagi pertengkaran yang meledak-ledak, melainkan sebuah pertarungan diam yang dingin dan menyakitkan. Bimo menunjukkan ketidaksetujuannya melalui sindiran, sikap dingin, dan penarikan diri, sementara Santi membalasnya dengan fokus pada pekerjaannya, pembuktian melalui hasil nyata, dan menjaga jarak emosional. Jarak emosional di antara mereka semakin lebar, seiring dengan semakin majunya roda usaha Santi. Santi merasa ia melangkah maju dengan pasti, namun Bimo seolah stagnan di tempatnya, enggan memahami atau mendukung arah baru hidup istrinya. 1,5 tahun berlalu dengan kecepatan yang tak terduga, seolah waktu berpacu seiring dengan ambisi Santi. Salon, Pesona Santi, kini berdiri megah di salah satu jalan utama kota Batang, menarik perhatian siapapun yang melintas. Dari sebuah ruko kecil yang dulu hanya ada dalam impian Santi yang samar, kini ia memiliki sebuah salon dengan interior modern minimalis yang elegan, memadukan sentuhan estetika Jawa modern dengan kemewahan urban. Peralatan canggih berjejer rapi, mulai dari kursi styling yang ergonomis, hingga mesin facial berteknologi tinggi. Tim karyawannya pun sudah berkembang, terdiri dari para profesional muda yang berdedikasi dan memiliki skill mumpuni. Namanya tak hanya dikenal di Batang, tapi juga mulai menyebar ke kota-kota tetangga, bahkan beberapa klien datang dari Semarang atau Pekalongan. Kliennya bukan lagi hanya teman-teman atau kenalan lama, melainkan wanita-wanita karir sukses, sosialita kota, hingga selebgram lokal yang datang dari berbagai kalangan. Jadwal Santi penuh, bahkan harus dipesan jauh-jauh hari saking banyaknya permintaan. Ia telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai penata rias berbakat, tetapi juga sebagai pebisnis yang visioner dan mampu mewujudkan impiannya. Secara finansial, Santi kini jauh lebih mandiri. Penghasilannya, yang dulu dianggap tidak jelas oleh Bimo, kini bahkan melebihi gaji suaminya. Meskipun ia tidak pernah membicarakannya secara terang-terangan, ia bisa memberikan yang terbaik untuk langit dan bintang. Mengirim mereka ke sekolah favorit dengan fasilitas lengkap, dan memenuhi setiap kebutuhan mereka tanpa ragu atau harus berhemat ketat. Rumah mereka juga kini lebih terawat dan nyaman, seringkali berkat inisiatif Santi sendiri yang kini mampu memperkerjakan asisten rumah tangga dan merenovasi beberapa bagian. Ia merasa bangga bisa berkontribusi nyata untuk keluarga, tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai tulang punggung. Namun, di puncak kesuksesan yang gemilang ini, ada kehampaan yang terasa samar namun nyata di hatinya. Jarak antara Santi dan Bimo semakin lebar, seolah mereka kini berjalan di dua jalur kereta api yang berbeda dan tak pernah bertemu di satu titik. Bimo semakin menarik diri. Ia mungkin bangga melihat Santi sukses,
Itu terlihat dari sorot matanya yang kadang melirik ke arah berita tentang salon Santi di media sosial lokal. Namun, ia tidak pernah mengungkapkannya secara lisan. Pujian tak pernah keluar dari bibirnya. Yang ada hanya keheningan yang canggung dan sesekali sindiran halus yang menunjukkan rasa tidak nyaman Bimo terhadap kemandirian dan kesuksesan Santi. Enak ya sekarang, punya banyak uang sendiri. Atau, udah jadi bos sekarang, ya? Sampai lupa keluarga di rumah. Mereka hidup berdampingan di bawah satu atap. Namun terasa begitu jauh, seolah ada dinding transparan yang memisahkan mereka. Santi telah meraih mimpinya. Namun ia meraihnya sendirian, tanpa Bimo di sampingnya sebagai mitra sejati. Suatu sore yang cerah di awal Juli, saat Santi baru saja selesai menutup salon dan sedang mengecek laporan keuangan harian, ponselnya berdering. Nama Ibu Wati muncul di layar, disertai foto profil Ibu Wati yang tersenyum formal. Biasanya, panggilan dari mertuanya selalu membawa sedikit kegugupan atau rasa waspada, mengingat sejarah panjang penghinaan verbal yang pernah ia terima. Namun, kini Santi menanggapinya dengan tenang, seolah telah kebal. Santi, kamu ada di rumah? Ibu mau mampir sebentar, bisa? Suara Ibu Wati terdengar lebih ramah dari biasanya, bahkan cenderung hati-hati dan sedikit sungkan. Ini adalah hal yang tak biasa, membuat Santi sedikit terkejut. Maaf, Bu, saya baru saja selesai dari salon ini. Belum pulang, jawab Santi sopan, menjaga nada bicaranya netral. Kenapa, Bu? Ada apa yang bisa saya bantu? Ibu Wati terdengar ragu sejenak di ujung telepon, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Ah, tidak apa-apa, Nak. Cuma mau mengabarkan saja. Minggu depan ada reuni keluarga besar kita. Loh, yang mengundang Pak Debroto, katanya mau syukuran anaknya lulus S3. Acaranya di Hotel Bintang Abadi. Kamu bisa datang, kan? Semua keluarga diwajibkan datang, katanya. Reuni keluarga besar. Hotel Bintang Abadi. Informasi itu seolah membawa Santi kembali ke masa lalu. Kearisan keluarga yang penuh penghinaan, ke malam panjang dengan tangisan tanpa suara. Ia teringat jelas kata, sapi perah, yang menusuk hatinya hingga berdarah. Dan kebisuan Bimo yang membuatnya hancur. Sebuah senyum tipis, namun penuh makna, terukir di bibir Santi. Ini adalah kesempatan. Bukan untuk membalas dendam dengan amarah, melainkan untuk menunjukkan, secara elegan, seberapa jauh ia telah melangkah. Sebuah panggung, bukan untuk drama, melainkan untuk pembuktian. Tentu saja, Bu. Saya pasti datang, jawab Santi, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Mata Ibu Wati di foto profil seolah berkedip. Santi menutup telepon, menyandarkannya di meja, dan menatap pantulan dirinya di cermin besar salon. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sangat berbeda dari sosok yang dulu dihina. Ia siap. Hari yang dinanti-nantikan tiba dengan aura kemegahan dan antisipasi. Sore itu, Hotel Bintang Abadi di Batang gemerlap dengan lampu-lampu kristal dan dekorasi bunga segar yang mewah. Aula ballroom sudah dipenuhi keluarga besar Bimo, memenuhi setiap meja bundar yang tertata rapi dengan taplak putih bersih dan bunga-bunga centerpieci yang semarak. Aroma masakan lezat yang baru keluar dari dapur hotel bercampur dengan parfum mahal, dan bisik-bisik obrolan yang riuh rendah memenuhi ruangan, menciptakan simfoni sosial yang khas. Santi tiba tidak terlalu awal, juga tidak terlalu terlambat. Ia datang sendiri, karena Bimo mengatakan ada pekerjaan mendadak di kantor dan akan menyusul nanti. Sebuah alasan klise yang Santi tahu betul hanya pengalihan. Ia telah memutuskan untuk tidak menunggu suaminya. Ia ingin momen ini sepenuhnya miliknya. Ia mengenakan gaun kebaya modern berwarna emerald green yang elegan, dirancang khusus oleh desainer lokal untuk menonjolkan siluet tubuhnya yang kini ramping, kencang, namun tetap feminin. Potongannya yang pas memeluk lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya disanggul modern dengan sentuhan kepang yang rumit namun tetap anggun, menonjolkan leher jenjangnya yang indah. Wajahnya dipoles makeup natural namun memancarkan aura glamour yang halus, dengan highlight lembut di tulang pipi dan lipstik berwarna nude yang mempertegas senyumnya yang kini kembali memancarkan percaya diri. Ia melangkah dengan anggun dan percaya diri, sepatu hak tingginya berdetaplah namun pasti di lantai marmer yang berkilau. Begitu Santi melangkah masuk ke dalam ballroom, seolah ada tombol pos yang ditekan. Suara bisik-bisik yang tadinya ramai, tiba-tiba mereda, digantikan oleh keheningan yang singkat namun terasa begitu lama dan intens.
Kepala-kepala menoleh serentak. Mata-mata melebar. Orang-orang saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Beberapa bibi dan paman yang dulu sering menatapnya dengan rasa kasihan, kini terbelalak takjub. Mereka membandingkan sosok Santi yang sekarang, wanita yang anggun dan berkilau ini, dengan bayangan Santi yang dulu mereka kenal, ibu rumah tangga kelelahan dengan daster lusuh. Kontrasnya begitu mencolok. Santi membalas tatapan mereka dengan senyuman tenang yang menawan, tidak ada sedikit pun celah. Ia mencari meja keluarga intinya. Di sana, duduklah Ibu Wati, dengan balutan kebaya megah berwarna ungu yang biasa ia kenakan di acara-acara penting. Di sampingnya, ada Pak Wardi, ayah mertua yang selalu diam. Mereka sedang asyik berbincang dengan kerabat dekat lainnya, tawa Ibu Wati yang khas sesekali terdengar melengking. Saat mata Ibu Wati, secara tidak sengaja, menangkap sosok Santi yang berdiri beberapa meter dari mejanya, bicaranya terhenti seketika. Tawa di bibirnya memudar. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka membentuk huruf O, kecil. Ia menatap Santi dari ujung kaki hingga ujung rambut, memindai setiap detail, seolah sedang mencoba mengenali bayangan asing yang begitu mirip dengan menantunya, namun jauh lebih memukau. Ekspresinya tak bisa disembunyikan, terkejut yang luar biasa, tak percaya yang membingungkan, dan perlahan, sedikit rona merah samar muncul di pipinya, tanda rasa malu yang menyelinap masuk. Pak Wardi di sampingnya juga tampak terkesima, menjatuhkan sendok garpunya dengan suara denting kecil. Santi melangkah mendekat, perlahan namun pasti, setiap langkahnya penuh keyakinan. Ia berdiri di samping meja mereka. "Selamat malam, Bu, Pak." Sapanya ramah, suaranya tenang dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan atau emosi berlebih. Ibu Wati berdiri, masih menatap Santi lekat-lekat, matanya berkedip beberapa kali seolah berusaha menyadarkan diri dari mimpi. "Santi? Ini kamu, Nak?" Suaranya terbata-bata, nyaris seperti bisikan, penuh keraguan. Ia bahkan maju selangkah, tangannya terulur sedikit, seolah ingin menyentuh, memastikan bahwa Santi yang ada di depannya itu nyata, bukan fata morgana. "Astaga, kamu cantik sekali, Nak." Ibu sampai pangling. Kata pangling itu sebuah pengakuan mutlak akan perubahan drastis yang keluar langsung dari bibir mertuanya, adalah melodi kemenangan bagi Santi. Tidak ada lagi sindiran tentang sapi perah atau badan yang melar. Yang ada hanyalah pengakuan, bahkan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Santi tersenyum lebih lebar, senyum yang mencapai matanya, penuh makna dan kepuasan. Ia tahu, momen ini adalah jawaban atas setiap luka, setiap hinaan, setiap air mata yang pernah ia tumpahkan dalam diam. Ia tidak perlu berkata-kata, tidak perlu menjelaskan. Keberadaannya, transformasinya yang nyata, adalah bukti yang paling nyata dan tak terbantahkan. Setelah Ibu Wati mengucapkan kata pangling dengan suara tercekat, suasana di meja bundar itu berubah drastis. Keheningan singkat tadi segera pecah oleh bisik-bisik kekaguman yang kini terang-terangan diarahkan pada Santi. Keluarga lain yang duduk di meja yang sama, dan bahkan dari meja-meja terdekat yang menyadari kehadiran Santi, kini terang-terangan menatapnya dengan kekaguman. Senyum dan sapaan yang dulu terasa hambar atau dipaksakan, kini terdengar tulus, bahkan ada sedikit rasa hormat dan kekaguman yang jelas. "Santi, ini beneran kamu?" tanya Tante Mia, adik ipar Ibu Wati yang dulu sering ikut menggunjing tentang penampilan Santi. Matanya membelalak tak percaya. "Masya Allah, beda banget. Kelihatan segar, jauh lebih muda, dan berwibawa sekali, Nak." Paman Budi, yang biasanya hanya sibuk dengan makanannya dan tidak pernah peduli dengan gosip keluarga, ikut menimpali. Ia bahkan meletakkan garpunya. "Wah, Santi, dulu saya dengar-dengar kamu sibuk urus anak sampai nggak sempat rawat diri. Sekarang lihat, malah lebih kinclong dari zaman gadis dulu. Auranya beda." Ada nada penyesalan samar dalam suaranya, seolah teringat pernah meremehkan atau mungkin ikut mengomentari penampilannya dulu. Santi hanya tersenyum tipis, menerima pujian-pujian itu dengan tenang dan anggun. Ia tidak menyombongkan diri, tidak pula merendahkan mereka yang pernah meragukannya. Ia hanya membiarkan penampilannya berbicara. Setiap pujian adalah validasi atas kerja keras dan pengorbanannya. Ibu Wati, yang masih berdiri di samping Santi, terlihat semakin salah tingkah.
Wajahnya yang biasanya dominan, kini tampak bingung dan sedikit canggung. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan, menyuruh Santi duduk. Duduk, nak, duduk. Sudah makan belum? Ayo, ambil makanan, ucap Ibu Wati, terdengar lebih seperti perintah agar Santi tidak terlalu lama menjadi pusat perhatian. Saat Santi duduk dengan anggun, ia merasakan tatapan Ibu Wati terus mengikutinya. Terkadang, Ibu Wati akan meliriknya sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan saat Santi membalas tatapannya dengan senyum ramah. Ada sesuatu yang berbeda di mata mertuanya, bukan lagi cibiran yang tajam, melainkan semacam campuran kekaguman, rasa heran yang mendalam, dan entah mengapa, sedikit penyesalan yang tersembunyi. Ibu Wati mungkin teringat semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan. Semua hinaan yang dulu ia anggap sepele, kini berbalik menghantuinya dalam bentuk keindahan yang memukau di hadapannya. Di tengah-tengah obrolan yang mulai kembali ramai, perhatian Santi teralih pada pintu masuk ballroom. Ia merasakan sebuah kehadiran yang familiar. Bimo baru saja tiba. Ia tampak sedikit tergesa, mengenakan kemeja batik formal yang rapi, namun ada raut lelah di wajahnya. Matanya langsung mencari Santi di tengah keramaian. Begitu tatapan mereka bertemu, mata Bimo membelalak. Mulutnya sedikit terbuka, persis seperti reaksi Ibu Wati tadi. Ia belum pernah melihat Santi berdandan semegah ini, dengan make-up profesional dan tatanan rambut yang rumit, apalagi dengan aura percaya diri yang begitu terpancar kuat dari setiap inci tubuh Santi. Bimo melangkah mendekat, pandangannya tak lepas dari Santi, seolah ia melihat istrinya untuk pertama kalinya. Ada sesuatu yang berkelebat di matanya, bukan hanya kekaguman, tapi juga semacam penyesalan yang mendalam dan bahkan sedikit rasa bersalah. Ia melihat Santi yang dulu ia remehkan, yang ia katakan, buang-buang waktu, dengan mimpinya, kini berdiri sebagai pusat perhatian, memancarkan kecantikan dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Sebuah gambaran yang sangat kontras dengan Santi yang ia biarkan terpuruk dalam daster lusuh. Saat Bimo akhirnya tiba di meja, ia berdiri di samping Santi, masih terpaku. Ia hanya bisa bergumam pelan, "San, kamu." Suaranya tercekat, ia kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Santi menatapnya, senyum kecil terukir di bibirnya. Senyum yang penuh arti, mengandung banyak kisah dan pengorbanan. Momen ini bukan hanya tentang dirinya dan Ibu Wati, tentang pembuktian dirinya di hadapan keluarga besar, tapi juga tentang dirinya dan Bimo, tentang janji dan kebisuan yang dulu menghimpit. Bimo masih berdiri terpaku di samping meja, matanya tak lepas dari Santi. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan campuran keterkejutan, kekaguman, dan, yang paling kentara bagi Santi, sebuah kerudung penyesalan yang samar. Tangannya yang sempat terulur kaku di udara, perlahan turun kembali ke sisi tubuhnya. Ia mencoba mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat. Hanya gumaman, "San, kamu." Yang terdengar, Santi membalas tatapannya, senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ada kelegaan yang mengalir dalam dirinya melihat reaksi Bimo. Bukan kepuasan dendam, melainkan semacam validasi yang ia butuhkan. Ia melihat rasa bersalah dan sedikit kekagetan atas perubahannya. Ini adalah Bimo yang dulu, Bimo yang bisa membaca emosinya, meski kini sudah terlalu jauh. Ibu Wati, yang sedari tadi menyaksikan interaksi canggung ini, akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit tegang. "Bimo, kamu ini gimana sih? Baru datang? Sana salaman dulu dengan Pak Debroto dan yang lain." Ia seolah berusaha memecah momen yang terlalu intim antara Santi dan Bimo, sekaligus mengalihkan perhatian dari dirinya yang tampak salah tingkah. Bimo tersentak, seperti terbangun dari lamunan. Ia mengangguk kaku, namun sebelum melangkah pergi, matanya kembali tertuju pada Santi. Ada janji yang tak terucapkan di sorot matanya yang dalam, sebuah keinginan untuk berbicara, untuk memperbaiki. Santi merasakan getaran aneh di hatinya. Apakah ini harapan? Atau hanya ilusi semata? Ia hanya mengangguk kecil, membiarkan Bimo pergi untuk menyapa kerabat lain. Sisa malam itu berjalan dengan Santi menjadi pusat perhatian. Banyak kerabat yang datang menyapa, memuji penampilannya, dan bertanya tentang kesibukannya. Mereka semua tahu tentang salon, pesona Santi, sekarang. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi kliennya. Santi melayani setiap pertanyaan dan pujian dengan ramah, menceritakan sekilas perjalanannya,
namun tanpa menyinggung masa-masa sulit atau penghinaan yang pernah ia terima. Ia memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri yang kuat. Ibu Wati, sepanjang acara, tidak lagi melontarkan sindiran. Ia justru sesekali mencuri pandang ke arah Santi, dan terkadang terlihat tersenyum tipis saat melihat Santi berbincang akrab dengan kerabat lain atau tersenyum pada kliennya yang kebetulan hadir. Ada perubahan nyata dalam sikapnya, sebuah penerimaan yang dulu tidak pernah ada. Ia bahkan sempat berkata pada tetangga di sebelahnya dengan suara pelan yang didengar Santi, "Menantuku memang hebat ya, bisa sukses begini. Ibu saja pangling." Hati Santi menghangat mendengarnya. Ini bukan permintaan maaf, tapi setidaknya sebuah pengakuan. Bimo, setelah menyapa semua orang, beberapa kali mendekati meja Santi. Ia sempat duduk di sampingnya sebentar, menanyakan kabar langit dan bintang. Obrolan mereka masih kaku, diselingi keheningan. Namun, kali ini Bimo tidak lagi defensif atau meremehkan. Ia mendengarkan Santi bicara tentang salonnya, tentang tantangan yang ia hadapi, dengan ekspresi yang lebih terbuka. Ada rasa hormat yang kini terlihat jelas di matanya, dan seolah ingin melontarkan pujian. Namun, kata-kata itu tak kunjung keluar dari bibirnya. Ia hanya menggenggam tangan Santi sesaat sebelum pamit untuk mengurus sesuatu yang lain. Genggaman yang terasa lebih hangat dari biasanya. Malam itu, Santi menyadari bahwa keberhasilannya telah berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya, bukan hanya di mata orang lain, tapi yang terpenting, di matanya sendiri. Malam reuni berakhir. Namun gema dari pertemuan itu masih terasa nyata, bergaung di benak Santi. Ia pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, namun juga sedikit campur aduk. Kebisuan Bimo tadi malam, meskipun mengandung penyesalan yang jelas di matanya, masih terasa seperti tembok tipis yang belum sepenuhnya runtuh. Ada sebuah harapan, tapi juga keraguan yang menyertainya. Namun, pagi berikutnya, fajar menyingsing dengan aura yang berbeda. Santi terbangun dari tidurnya yang nyenyak, dan hal pertama yang ia lihat adalah Bimo sudah duduk di tepi tempat tidur, menunggunya. Sebuah pemandangan yang sangat jarang, bahkan nyaris tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Langit dan bintang masih terlelap dalam selimut mereka, meninggalkan ruang dan waktu bagi mereka berdua. Ada ketegangan yang familiar di antara mereka, namun kali ini juga terselip kelembutan dan keseriusan yang aneh di mata Bimo. "San," panggil Bimo pelan, suaranya sedikit serak, seperti menahan emosi yang berat. Ia menoleh sepenuhnya pada Santi, tatapannya lekat. "Semalam, kamu terlihat sangat berbeda. Bukan hanya penampilanmu, tapi auramu, San." Aku melihat Santi yang dulu aku kenal, tapi dengan kekuatan yang berlipat ganda. Santi menunggu, tidak membalas. Ia ingin mendengar semua yang ingin Bimo katakan. Ia telah menunggu momen ini sekian lama, mungkin tanpa menyadarinya. Bimo menghela napas panjang, berat, seolah melepaskan beban yang telah ia pikul sendiri. Aku minta maaf, San. Maafkan aku yang dulu meremehkanmu, menertawakan impianmu tentang kursus kecantikan itu. Maaf karena aku tidak pernah mendukungmu saat kamu berjuang sendirian, di tengah malam. Aku tahu kamu pasti sangat sakit hati dengan kata-kata ibu, dan aku hanya diam saja, tidak membela istriku sendiri. Ia menunduk, tampak benar-benar menyesal, bahunya sedikit bergetar. Aku egois, San. Aku takut. Aku takut posisiku terganti, takut kamu tidak lagi membutuhkanku. Aku merasa tidak berguna saat melihatmu mulai mandiri. Aku bodoh, San. Sangat bodoh. Mendengar pengakuan tulus dan kerentanan yang terbuka dari Bimo, hati Santi yang selama ini membatu perlahan melunak. Air mata yang sudah lama tak menetes karena kesakitan, kini mengalir deras. Namun ini adalah air mata kelegaan, air mata yang membasuh luka lama. Ia meraih tangan Bimo yang gemetar, mengusapnya lembut. Aku juga minta maaf, Mas. Ucapnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku juga diam saja. Tidak pernah cerita terbuka tentang apa yang aku rasakan, atau tentang mimpiku. Aku terlalu sibuk membuktikan diri, sampai lupa bahwa kita adalah satu tim. Bimo mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan dan harapan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku, San. Kamu sudah membuktikannya pada dirimu sendiri, pada semua orang. Lihatlah kamu sekarang. Kamu luar biasa.
Istriku, kamu wanita yang kuat, berani, dan inspiratif. Aku bangga padamu. Sangat bangga. Bimo menggenggam tangan Santi erat, lalu menariknya ke dalam pelukan. Sebuah pelukan yang hangat, tulus, dan penuh makna, yang sudah lama tidak ia rasakan. Pelukan yang seolah menyatukan kembali kepingan hati yang sempat retak. Di dalam pelukan itu, Santi merasakan semua dinding yang ia bangun runtuh, dan rasa kesendiriannya lenyap. Sejak hari itu, hubungan Santi dan Bimo mulai membaik, perlahan tapi pasti, seperti tanaman kering yang disiram kembali. Bimo tidak lagi melontarkan sindiran atau sikap dingin. Ia mulai menunjukkan dukungan nyata. Ia sering menanyakan kabar salon, bahkan sesekali ikut membantu Santi memikirkan strategi pemasaran sederhana, atau menemani Santi survei lokasi untuk cabang baru. Ia juga lebih sering meluangkan waktu untuk keluarga, bermain dengan anak-anak, mengantar jemput Langit ke sekolah, dan sesekali mengajak Santi berkencan, hanya berdua, untuk mengembalikan keintiman yang hilang. Obrolan mereka kini lebih terbuka, membahas tidak hanya urusan anak dan rumah tangga, tetapi juga mimpi dan harapan masing-masing, serta rencana masa depan bersama. Dinding yang dulu memisahkan mereka kini mulai runtuh. Bata demi bata, digantikan oleh jembatan komunikasi dan pengertian. Kejujuran, pengakuan, dan kesediaan untuk saling memahami telah menjadi perekat yang membangun kembali jembatan di antara mereka. Santi tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanannya. Ia telah mendapatkan kembali pasangannya, Bimo, yang kini sepenuhnya mendukung dan menghargai. Dan Bimo telah mendapatkan kembali Santi yang dulu ia cintai, kini jauh lebih kuat, bersinar, dan lengkap. Mereka kini siap melangkah maju bersama, sebagai tim yang utuh. Setahun setelah reuni keluarga yang mengubah segalanya itu, hidup Santi, dan juga rumah tangganya, benar-benar berada di titik yang paling cerah. Salon, Pesona Santi, tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga berhasil membuka cabang kedua di kota tetangga, Pekalongan, dengan tim manajemen yang solid dan sistem yang terstandarisasi. Santi kini dikenal bukan hanya sebagai penata rias berbakat atau pengusaha sukses, melainkan sebagai ikon inspirasi bagi banyak wanita, terutama ibu rumah tangga yang ingin mandiri dan berkarya. Kisahnya, dari sapi perah yang diremehkan hingga menjadi pemilik salon mewah dengan 2 cabang, sering menjadi sorotan utama dalam acara-acara seminar kewirausahaan wanita di Batang dan sekitarnya, bahkan ia mulai menerima undangan sebagai pembicara di forum-forum nasional. Transformasi Santi tidak hanya sebatas fisik yang kini memukau atau finansial yang mapan. Yang paling mendalam adalah transformasi jiwanya. Ia kini jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan merasa lebih utuh. Luka-luka lama telah sembuh, digantikan oleh kekuatan dan kebijaksanaan. Ia telah membuktikan pada dunia, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu melewati badai terberat sekalipun dan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana. Kilau di matanya kini adalah kilau abadi dari rasa percaya diri yang sejati, hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah. Hubungan dengan Ibu Wati pun membaik secara drastis, nyaris tak terduga. Mertuanya tidak hanya berhenti melontarkan sindiran yang menusuk, tetapi justru menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Ibu Wati kini sering datang ke salon Santi, bukan sebagai klien yang ingin dilayani gratis, melainkan sebagai penasihat tidak resmi yang bangga, bahkan tak jarang membanggakan menantunya di hadapan teman-teman arisannya. Santi ini memang pintar, pekerja keras. Katanya suatu kali pada Santi, matanya penuh kasih dan penyesalan yang samar. Ibu bangga punya menantu sepertimu. Maafkan ibu ya, nak, kalau dulu sering salah bicara. Kata-kata tulus itu, yang dulu mustahil diucapkan Ibu Wati, kini terdengar begitu alami, sebuah bukti bahwa hati Ibu Wati pun telah melunak dan mengakui kesuksesan Santi. Namun, perubahan paling bermakna, yang paling menghangatkan hati Santi, adalah yang terjadi dalam hubungannya dengan Bimo. Mereka telah berhasil membangun kembali jembatan komunikasi dan cinta yang sempat roboh dan nyaris tak terlihat. Bimo adalah sosok suami dan ayah yang berbeda. Ia kini menjadi pendukung nomor 1 Santi, selalu ada di sampingnya. Baik saat Santi meraih penghargaan di seminar maupun saat ia menghadapi masalah kecil dengan karyawan di salon. Ia seringkali mengantar jemput Langit dan Bintang ke sekolah, memastikan Santi punya waktu luang yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya, atau bahkan untuk sekadar beristirahat. Mereka berdua sering menghabiskan malam di teras belakang rumah, memandangi bintang-bintang di langit Batang, berbagi cerita tentang hari mereka, impian, dan rencana masa depan yang kini mereka bangun bersama.
Mereka tidak hanya berbagi rumah, tetapi juga berbagi hidup, cita-cita, dan tawa. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras, Bimo menggenggam tangan Santi erat. Jemarinya membelai punggung tangan Santi dengan lembut. Dulu, aku pikir kebahagiaanku hanya tentang pekerjaan dan memberi nafkah sebagai kepala keluarga. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaanku juga ada di senyummu, di setiap keberhasilanmu. San, ucap Bimo tulus, mengecup punggung tangan Santi. Terima kasih sudah membuka mataku. Sudah menunjukkan padaku bahwa cinta itu juga tentang mendukung impian satu sama lain. Santi tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Bimo, merasakan kehangatan dan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Terima kasih juga, Mas, sudah mau membuka hati dan kembali berjalan bersamaku. Aku tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa dukunganmu, terutama sekarang. Ia tahu, perjalanan mereka sebagai pasangan dan individu belum berakhir. Akan selalu ada tantangan baru, rintangan yang harus dihadapi. Namun, kali ini, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Bimo di sisinya sebagai mitra sejati, keluarga yang utuh dan harmonis, serta kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dari hinaan yang dulu memporak-porandakan jiwanya, Santi telah menemukan jalan menuju kilau abadi, sebuah masa depan yang bukan hanya cantik di luar, tetapi juga penuh makna, kebahagiaan sejati, dan cinta yang tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Santi pertama kali melangkahkan kaki ke dalam dunia kecantikan dengan tekad membara. Salon, Pesona Santi, kini tidak hanya menjadi merek ternama di Batang dan Pekalongan, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah akademi kecantikan. Santi, dengan pengalamannya yang kaya, kini tidak hanya merias, tetapi juga mendidik dan menginspirasi. Puluhan murid telah lulus dari akademinya, banyak di antara mereka yang kemudian berhasil membuka salon sendiri atau menjadi penata rias profesional, meneruskan jejak sukses Santi. Kisah Santi telah menjadi legenda di keluarga besar Bimo. Ibu Wati, yang dulu keras dan penuh cibiran, kini menjadi penutur kisah paling antusias tentang keberhasilan menantunya. Dulu dia dibilang mirip sapi, katanya suatu kali pada kerabat jauh yang datang bertamu. Sekarang, dia ratu kecantikan sejati. Meski ada nada kocak dalam ceritanya, ada kebanggaan yang nyata dalam suaranya, sebuah pengakuan tulus yang menggantikan semua penghinaan di masa lalu. Hubungan Santi dan Bimo semakin kuat dan dewasa. Bimo, yang kini telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di kantor dan fokus sepenuhnya mengelola keuangan dan strategi bisnis, Pesona Santi, dan akademinya, telah menjadi mitra sejati. Ia belajar banyak dari Santi, tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang pentingnya mendukung impian pasangan dan menghargai potensi tersembunyi. Mereka bukan lagi hanya suami istri, melainkan rekan tim yang solid, saling melengkapi dan menguatkan. Suatu sore di akhir pekan, Santi dan Bimo membawa Langit dan Bintang mengunjungi cabang salon yang baru diresmikan di Semarang. Langit, yang kini berusia 9 tahun, dan Bintang, yang beranjak 6 tahun, berlarian riang di antara kursi salon yang elegan. "Mama, nanti kalau Bintang besar, Bintang mau jadi penata rias kayak Mama," seru Bintang dengan mata berbinar, memegang kuas make up mainan. Santi tersenyum, lalu menatap Bimo. "Lihat, Mas. Ini semua berkat kita berdua. Berkat kamu yang mau kembali percaya padaku." Bimo meraih tangan Santi, menggenggamnya erat. "Tidak, San. Ini semua berkat kamu yang tidak pernah menyerah. Kamu adalah inspirasi. Bukan hanya untuk mereka, tapi untukku juga." Ia mengecup kening Santi lembut. "Kita akan terus membangun ini bersama, untuk masa depan mereka." Melihat tawa bahagia anak-anak mereka dan mendengar pujian tulus dari Bimo, Santi tahu bahwa perjalanan pahit yang ia lalui telah menuntunnya pada kebahagiaan yang tak terhingga. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk dan dihina. Ia adalah Santi, wanita kuat, mandiri, dan inspiratif, yang telah mengubah luka menjadi cahaya, dan membangun sebuah kerajaan dari reruntuhan hinaan. Kilau kecantikannya kini tidak hanya terpancar dari luar, tetapi juga dari jiwa yang telah utuh dan damai, sebuah jejak inspirasi yang akan terus terukir untuk generasi mendatang. Tahun-tahun terus bergulir tanpa terasa, membawa serta perubahan dan pertumbuhan yang tak terhenti, seperti ombak yang tak pernah lelah menghantam pantai. Akademi Kecantikan Pesona Santi kini telah membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia, dari Jakarta hingga Surabaya, menjadikannya salah satu institusi pendidikan kecantikan terkemuka di negeri ini.
Santi tak lagi hanya seorang pemilik salon. Ia adalah seorang visioner, pendidik, dan mentor bagi ribuan wanita yang bermimpi mengikuti jejaknya. Program-program beasiswa untuk wanita kurang mampu yang ingin belajar keterampilan kecantikan, atau yang memiliki potensi namun terhalang biaya, telah menjadi salah satu fokus utamanya. Ia memastikan setiap perjuangan yang ia alami dulu kini menjadi jalan lapang dan harapan bagi orang lain. Kisah Santi, yang berawal dari hinaan pahit, sapi perah, di sebuah arisan keluarga di Batang, telah diabadikan dalam berbagai majalah gaya hidup, portal berita online, dan acara televisi inspiratif. Ia diundang ke berbagai forum dan konferensi internasional, berbagi panggung dengan para pengusaha sukses dan figur publik, menceritakan bagaimana luka bisa diubah menjadi kekuatan, dan keraguan menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia berdiri di podium, sorot matanya yang tenang selalu teringat pada semua orang yang pernah meremehkannya. Namun, kini tatapannya bukan lagi kemarahan, melainkan ketulusan, rasa syukur, dan kebijaksanaan yang mendalam. Ia telah membuktikan, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menginspirasi. Ibu Wati, kini di usia senjanya yang semakin matang, adalah penggemar terbesar Santi. Setiap kali ada tamu di rumahnya di Batang, ia akan dengan bangga menunjukkan artikel majalah tentang Santi, menceritakan ulang kisah menantunya seolah itu adalah dongeng heroik yang harus diwariskan. Dulu dia dibilang mirip sapi. Katanya suatu kali pada kerabat jauh yang datang bertamu, suaranya penuh haru. Sekarang, dia ratu kecantikan sejati. Loh, bukan cuma di Batang, tapi di seluruh Indonesia. Meski ada nada kocak dalam ceritanya, ada kebanggaan yang nyata dalam suaranya. Sebuah pengakuan tulus yang menggantikan semua penghinaan di masa lalu. Kamu sudah mengajarkan ibu banyak hal, Nak, bisiknya suatu kali, saat Santi merawat rambutnya di salon pribadi yang didesain khusus di rumah Santi. Tentang kekuatan wanita, arti sesungguhnya dari kecantikan, dan bahwa cinta itu harus memberi dukungan. Hubungan Santi dan Bimo adalah pondasi kokoh yang menopang semua keberhasilan itu. Bimo, yang kini telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di kantor dan fokus sepenuhnya mengelola keuangan serta strategi bisnis, Pesona Santi Group, telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tenang, bijaksana, dan sangat mendukung. Ia tak lagi merasa terancam oleh kesuksesan istrinya, melainkan justru menemukan kebahagiaan dan kebanggaan dalam menjadi bagian integral dari mimpi besar Santi. Mereka adalah pasangan yang utuh, berbagi tawa, tantangan bisnis, dan setiap kemenangan kecil dalam hidup. Langit dan bintang tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berprestasi, dan memiliki empati tinggi, bangga memiliki orang tua yang saling mendukung dan menginspirasi, serta belajar bahwa cinta sejati adalah tentang tumbuh bersama. Suatu sore di akhir pekan, Santi berdiri di teras belakang rumah mereka di Batang, memandangi senja yang merona jingga di ufuk barat, melukis langit dengan warna-warna keemasan. Bimo datang mendekat, merangkulnya dari belakang, dagunya bersandar di bahu Santi. Kamu tahu, San, bisiknya lembut, suaranya dipenuhi rasa damai. Dulu, aku cuma melihat beban hidup, tanggung jawab yang harus dipikul sendirian. Tapi sekarang, bersamamu, aku melihat kemungkinan tak terbatas, mimpi-mimpi yang bisa kita wujudkan bersama. Santi tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Bimo. Ia telah melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Dari seorang wanita yang merasa tak berharga dan terhina, ia telah bertransformasi menjadi mercusuar inspirasi, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi banyak orang lain. Ia telah membangun sebuah kerajaan kecantikan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga di hati banyak orang. Setiap tetesan air mata yang pernah ia tumpahkan, setiap malam tanpa tidur yang ia lalui, setiap keraguan yang ia lawan dengan gigih, kini terbayar lunas. Ia telah menemukan tidak hanya kecantikan yang kembali bersinar, tetapi juga cinta yang utuh, kedamaian batin, dan sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Santi menutup mata, merasakan pelukan hangat Bimo dan angin senja yang membelai wajahnya. Ia tahu, ia telah menemukan tempatnya di semesta, bersinar dengan kilau abadi, dan kebahagiaan sejati telah menjadi miliknya. Waktu terus berjalan, laksana sungai yang mengalir tak henti, membawa Santi semakin jauh dari sosoknya yang dulu rapuh dan terluka. Akademi Kecantikan Pesona Santi tidak hanya bertahan, tetapi semakin merajai pasar di seluruh Jawa Tengah, bahkan mulai melirik pasar-pasar di luar pulau. Metode pengajaran yang inovatif, kurikulum yang relevan dengan industri, dan fokus pada pemberdayaan perempuan menjadi ciri khasnya yang tak tergantikan.
Santi sendiri, meski sibuk dengan pengembangan bisnis yang semakin meluas, tak pernah lupa akar perjuangannya. Ia secara rutin mengadakan kelas gratis atau subsidi bagi perempuan-perempuan dari latar belakang kurang mampu di Batang dan desa-desa sekitarnya, berbagi ilmu dan harapan. Ia ingin setiap wanita tahu bahwa potensi mereka tak terbatas, tak peduli bagaimana orang lain memandang atau menghakimi mereka. Suatu hari, dalam sebuah acara peresmian cabang baru akademi di pusat kota Yogyakarta, Santi berdiri di panggung yang megah, dengan latar belakang logo akademi yang berkilau. Di antara para tamu penting, pejabat daerah, dan sorotan kamera media yang berkedip-kedip, ia melihat kilasan wajah-wajah yang dikenalnya dari masa lalu. Ada beberapa sepupu Bimo yang dulu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh di arisan keluarga, kini menatapnya dengan bangga, bahkan beberapa di antaranya memberinya acungan jempol. Bahkan, ia melihat Ibu Wati, yang kini berjalan dengan bantuan tongkat, duduk di barisan depan bersama Bimo, tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca menahan haru. Kehadiran mereka di sana adalah bukti nyata dari perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Dalam pidatonya yang disampaikannya dengan suara mantap dan penuh karisma, Santi tidak melupakan perjalanannya. Ia berbicara tentang pentingnya kepercayaan diri yang muncul dari dalam, tentang bagaimana setiap individu memiliki potensi untuk bersinar terang, dan tentang mengubah kritik serta keraguan dari orang lain menjadi motivasi terbesar. Ia tidak menyebutkan nama, sapi perah, secara eksplisit. Tetapi pesannya jelas dan menohok, menyentuh hati banyak hadirin. Ia melihat Bimo di barisan depan, matanya penuh cinta, hormat, dan kekaguman yang tak terbatas. Di samping Bimo, Ibu Wati sesekali mengusap air mata haru yang membasahi pipinya, menyiratkan penyesalan yang mendalam atas sikapnya dulu, kini berganti menjadi kebanggaan tak terkira yang sulit ia sembunyikan. Setelah acara peresmian selesai, saat Santi sedang menerima ucapan selamat dari para tamu, Ibu Wati, dengan bantuan Bimo, datang mendekat. Mertuanya memegang tangan Santi erat, menggenggamnya dengan kedua tangan yang keriput namun hangat. "Nak Santi, Ibu tidak pernah menyangka kamu bisa sejauh ini," katanya, suaranya bergetar menahan tangis. "Dulu Ibu benar-benar salah menilai. Ibu minta maaf atas semua perkataan dan perlakuan Ibu di masa lalu. Ya, kamu menantu kebanggaan Ibu. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal." Santi tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kedamaian, lalu membalas genggaman tangan Ibu Wati. "Sudah tidak apa-apa, Bu. Semua itu sudah berlalu. Yang penting sekarang kita bisa sama-sama bahagia, saling mendukung, dan melihat anak-anak tumbuh besar." Ia kemudian memeluk mertuanya erat, sebuah pelukan yang penuh kehangatan, pengampunan, dan pengertian. Luka lama telah sepenuhnya sembuh, dan hubungan mereka kini berakar pada rasa hormat, kasih sayang, dan penerimaan yang tulus. Tidak ada lagi beban masa lalu. Bimo, yang berdiri di samping mereka, menatap kedua wanita penting dalam hidupnya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan mereka telah mengajari mereka banyak hal tentang arti keluarga, pengampunan, dan kekuatan cinta. Santi, dengan ketabahan, visi, dan hatinya yang besar, telah mengubah tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga dinamika keluarga mereka, dan bahkan menyentuh serta mengangkat kehidupan banyak orang lain melalui akademinya. Masa depan terlihat semakin cerah, dengan akar-akar yang semakin dalam, mengikat mereka semua dalam ikatan keluarga yang tak terpisahkan, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Beberapa tahun kemudian, pesona Santi Group telah menjadi sebuah konglomerasi bisnis kecantikan yang disegani, meliputi akademi, jaringan salon premium, dan bahkan lini produk perawatan kulit organik yang diproduksi sendiri. Santi, di usianya yang matang namun tetap anggun, kini dikenal sebagai inspirator nasional. Sering diundang ke berbagai acara penghargaan dan forum bisnis. Ia bahkan dianugerahi penghargaan pengusaha wanita terbaik oleh pemerintah daerah Jawa Tengah atas kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Meski demikian, sorotan publik tak pernah mengubah Santi. Ia tetap Santi yang rendah hati, berpegang teguh pada nilai-nilai keluarga. Prioritas utamanya tetap langit dan bintang, yang kini telah beranjak dewasa. Langit, dengan bakat bisnis yang menurun dari Bimo dan Santi, mulai mengambil peran dalam manajemen keuangan perusahaan. Sementara Bintang, yang selalu punya ketertarikan pada seni dan kecantikan, menunjukkan minat besar untuk mengikuti jejak ibunya di akademi. Suatu sore yang cerah di Batang, Santi dan Bimo duduk di taman belakang rumah mereka yang kini asri. Langit dan Bintang terlihat asyik mengobrol.
merencanakan sesuatu untuk bisnis keluarga. Santi menyandarkan kepalanya di bahu Bimo, memandangi senyum bahagia anak-anak mereka. "Mas, siapa sangka kita bisa sampai sejauh ini?" bisik Santi, suaranya penuh rasa syukur. "Dulu, aku berpikir semuanya sudah berakhir saat aku dihina seperti itu. Aku merasa tidak berguna." Bimo menggenggam tangan Santi erat. "Aku yang seharusnya bersyukur. San, kamu bukan hanya membangun bisnis. Kamu membangun kembali diriku, membangun kembali keluarga kita. Kamu menunjukkan padaku arti kekuatan sejati, dan bahwa cinta sejati itu adalah tentang tumbuh bersama, apapun yang terjadi." Bimo memandang Santi, matanya dipenuhi cinta dan kekaguman yang mendalam. "Kamu adalah langit baru dalam hidupku, San. Selalu. Dan kita akan terus menulis babak-babak baru ini bersama." Santi tersenyum, membalas tatapan Bimo. Semua luka, air mata, dan perjuangan kini terasa seperti pijakan yang kuat. Ia telah menemukan tidak hanya kecantikan yang kembali bersinar, kemandirian finansial, atau pengakuan dari masyarakat. Lebih dari itu, ia menemukan kedamaian batin, cinta yang utuh, dan warisan abadi yang akan terus menginspirasi. Ia bukan hanya pemilik salon mewah atau pengusaha sukses. Ia adalah Santi, seorang wanita yang telah membuktikan bahwa dari setiap hinaan bisa lahir sebuah kekuatan yang luar biasa, dan dari setiap kepedihan bisa terukir sebuah cerita kebahagiaan yang tak terbatas. Kedamaian dan kebahagiaan yang telah diraih Santi dan Bimo selama beberapa tahun terakhir terasa begitu kokoh, laksana mercusuar yang berdiri tegak di tengah samudra luas. Mereka menikmati buah hasil kerja keras dan perjuangan panjang, dengan bisnis yang berkembang pesat dan keluarga yang harmonis. Namun, seperti halnya samudra yang tenang bisa tiba-tiba dilanda badai paling dahsyat, ujian baru pun datang, mengguncang fondasi yang telah mereka bangun. Kali ini, musuh bukan berasal dari keraguan internal atau hinaan keluarga, melainkan dari eksternal yang tak terduga dan jauh lebih kejam. Persaingan bisnis yang tidak sehat. Pesona Santi Group, yang semakin besar dan meraih pengakuan nasional, menarik perhatian, tidak hanya dari pasar yang prospektif, tetapi juga dari kompetitor raksasa. Sebuah perusahaan multinasional di bidang kecantikan, Glory Beauty, yang memiliki jaringan global dan modal tak terbatas, mulai melancarkan strategi agresif untuk menguasai pangsa pasar di Indonesia. Mereka membuka salon dan akademi di lokasi strategis yang berdekatan dengan cabang Pesona Santi, menawarkan harga promosi yang sangat murah, bahkan jauh di bawah modal yang dibutuhkan untuk operasional. Ini jelas sebuah taktik, bakar uang, yang brutal, dirancang khusus untuk menyingkirkan pesaing lokal. Awalnya, Santi dan Bimo tidak terlalu khawatir. Mereka percaya pada kualitas layanan yang tak tertandingi, reputasi yang telah mereka bangun dengan susah payah, dan loyalitas klien serta alumni akademi mereka. "Kita punya passion dan sentuhan personal yang tidak bisa mereka beli dengan uang, Mas," kata Santi meyakinkan Bimo. Namun, tekanan mulai terasa berat. Jumlah murid di akademi sedikit menurun, dan beberapa klien salon beralih mencoba tawaran Glory Beauty yang menggiurkan. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka mulai mendengar desas-desus bahwa Glory Beauty tengah mencoba membajak beberapa karyawan kunci mereka, termasuk manajer salon dan instruktur akademi terbaik, dengan tawaran gaji fantastis yang sulit ditolak. "San, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Bimo suatu malam di ruang kerja mereka. Wajahnya terlihat cemas, kerutan di dahinya semakin dalam. Laporan keuangan menunjukkan adanya penurunan profit yang signifikan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Mereka punya modal tak terbatas. Kita tidak bisa bersaing harga dengan mereka. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa kolaps dalam beberapa bulan." Santi mengangguk, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ini adalah konflik baru yang berbeda dari sebelumnya. Dulu, ia bertarung untuk dirinya sendiri, melawan keraguan pribadi dan hinaan verbal. Sekarang, ia harus melindungi kerajaan yang telah ia bangun dengan cucuran keringat, beserta semua karyawan yang menggantungkan hidup padanya. Ini adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar. "Kita tidak akan bersaing harga, Mas," jawab Santi mantap, suaranya tenang namun penuh tekad. "Itu bukan cara kita, dan kita tidak akan pernah mampu. Kualitas dan kepercayaan adalah nilai jual utama kita. Kita harus memikirkan cara lain, cara yang cerdas dan sesuai dengan nilai kita." Ia mulai memikirkan langkah-langkah strategis, otaknya berputar cepat mencari solusi. Namun,
Tantangan terbesar datang tak lama kemudian, melampaui dugaan mereka. Sebuah kampanye hitam yang terencana dan sistematis dilancarkan oleh pihak tak dikenal di media sosial. Akun-akun anonim menyebarkan fitnah keji, menuduh Pesona Santi menggunakan bahan baku ilegal dan tidak higienis yang berbahaya bagi kesehatan, serta menuding akademi mereka tidak memiliki izin operasional yang sah. Berita bohong itu menyebar cepat bagai api di padang rumput kering, merusak reputasi yang telah susah payah dibangun selama bertahun-tahun. Ponsel Santi tak henti berdering dengan panggilan dan pesan dari media yang meminta klarifikasi, klien yang panik dan membatalkan janji, dan bahkan beberapa pejabat yang menanyakan kebenaran tuduhan itu dengan nada khawatir. Santi merasa dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Semua kerja kerasnya, setiap tetes keringatnya, setiap malam tanpa tidur, setiap impian yang telah ia raih, terancam hancur oleh kebohongan dan fitnah keji. Bimo berusaha menenangkan dan mencari tahu sumbernya, tetapi kepanikan mulai menyelimuti. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi, ini tentang nama baik, tentang kepercayaan yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun, tentang warisan yang ia ingin tinggalkan untuk anak-anaknya. Badai baru telah datang, dan kali ini, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar hinaan pribadi di masa lalu. Bisakah Santi kembali melewati ujian ini? Gelombang fitnah di media sosial menghantam Pesona Santi Group, seperti tsunami yang tak terduga. Telepon salon dan akademi ramai dengan pertanyaan marah dari klien setia dan murid-murid yang panik, bahkan beberapa di antaranya langsung membatalkan janji dan pendaftaran kursus. Reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, kini terancam hancur dalam hitungan hari. Ibu Wati, yang melihat berita itu di televisi lokal dan ponselnya yang dipenuhi pesan dari teman-teman arisan, menelepon Santi dengan suara panik dan khawatir. "Nak, ini bagaimana? Salonmu difitnah di mana-mana. Ibu dengar mereka bilang pakai bahan berbahaya." Santi memang merasa terguncang. Hatinya perih melihat fitnah keji itu, tetapi ia tidak panik. Pengalaman pahit di masa lalu, saat ia dihina dan diremehkan, telah memberinya ketahanan mental yang luar biasa. Badai ini, meskipun berbeda dan berskala lebih besar, justru memicu semangat juangnya lagi. Ia duduk bersama Bimo di ruang kerja mereka hingga larut malam, ditemani secangkir teh hangat dan tumpukan laporan. Mereka menyusun strategi balasan yang komprehensif. "Kita tidak bisa diam saja, San," kata Bimo, matanya memancarkan tekad yang sama dengan Santi, bahkan ada kilatan kemarahan yang tersembunyi. "Ini serangan terhadap integritas kita. Kita harus segera bertindak. Klarifikasi resmi dan laporan ke polisi adalah langkah awal yang mutlak." Santi mengangguk setuju. "Itu pasti. Tapi kita juga butuh langkah yang lebih kuat dari itu, Mas. Pernyataan saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sudah terkikis. Kita harus buktikan kualitas kita secara langsung, dan tunjukkan transparansi penuh. Glory Beauty mengincar kepercayaan publik dengan trik kotor, dan itu yang harus kita rebut kembali dengan kejujuran." Mereka bertindak cepat, tanpa membuang waktu sedetik pun. Keesokan harinya, Pesona Santi Group merilis pernyataan pers resmi, membantah tuduhan fitnah dengan tegas dan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Namun, Santi tidak berhenti di situ. Ia tahu masyarakat modern membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan formal. Mereka butuh bukti nyata. "Kita adakan open house besar-besaran, Mas," usul Santi, matanya berbinar dengan ide-ide baru. "Kita buka semua akses ke salon dan akademi. Biarkan mereka melihat sendiri proses kita dari awal hingga akhir, produk yang kita gunakan, dan standar kebersihan kita yang ketat. Ajak media, influencer, bahkan para murid yang masih ragu dan klien yang sempat membatalkan janji. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya." Bimo setuju dengan antusias. Ide brilian. Dan bagaimana dengan karyawan yang diincar Glory Beauty? Beberapa sudah mulai menunjukkan gelagat resah. Santi tersenyum tipis. "Kita tidak akan menahan mereka jika mereka ingin pergi. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Pesona Santi bukan hanya tempat kerja, tapi keluarga besar. Kita berikan insentif yang lebih baik, tunjukkan visi jangka panjang perusahaan, dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kita peduli pada kesejahteraan mereka. Kualitas karyawan dan loyalitas tim adalah inti kekuatan kita yang tidak bisa dibeli Glory Beauty." Kampanye, transparansi dan kualitas Pesona Santi pun diluncurkan secara masif.
Mereka mengadakan tur terbuka setiap hari di seluruh cabang salon dan akademi, memperlihatkan fasilitas higienis yang steril, tim profesional bersertifikat yang bekerja dengan senyum, dan penggunaan produk yang jelas asal-usulnya, lengkap dengan sertifikasi BPOM dan halal. Santi sendiri turun tangan, menjelaskan setiap detail dengan sabar, percaya diri, dan penuh keyakinan, menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Ia bahkan mengundang laboratorium independen terkemuka untuk melakukan pengujian acak pada sampel produk dan tingkat kebersihan tempat, lalu mempublikasikan hasilnya secara transparan di semua platform media sosial. Awalnya, respons publik masih lambat. Bisik-bisik keraguan masih ada di beberapa sudut kota. Namun, seiring waktu, kejujuran dan ketulusan Santi mulai membuahkan hasil. Para jurnalis dan influencer yang datang meliput terkesan dengan keterbukaan Santi dan profesionalisme timnya. Para klien yang awalnya ragu kembali lagi setelah melihat sendiri bukti-bukti yang disajikan. Perlahan tapi pasti, kepercayaan mulai kembali tumbuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Bimo menangani aspek hukum dengan serius, melaporkan kampanye hitam itu ke pihak berwajib, yang memulai penyelidikan serius dengan dukungan bukti-bukti yang kuat dari tim IT mereka. Sementara Santi fokus pada lini depan, membangun kembali citra dan menjaga semangat tim agar tidak goyah. Ujian ini memang berat, menguras tenaga, pikiran, dan emosi. Namun, di tengah badai ini, satu hal menjadi sangat jelas, Santi tidak lagi sendirian. Bimo berdiri tegak di sampingnya, menjadi jangkar yang tak tergoyahkan, seorang mitra sejati. Mereka berdua, bersama tim mereka yang loyal, siap menghadapi Glory Beauty, bukan dengan trik kotor, melainkan dengan kualitas, integritas, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Perjuangan melawan kampanye hitam dan agresi pasar dari Glory Beauty mencapai puncaknya beberapa bulan kemudian. Investigasi polisi yang Bimo gagas membuahkan hasil. Pihak berwajib berhasil melacak sumber fitnah di media sosial dan menemukan bukti kuat adanya keterlibatan agen Glory Beauty dalam upaya menjatuhkan nama Pesona Santi Group. Berita penangkapan pelaku dan pengungkapan motif di balik kampanye hitam itu menjadi headline di berbagai media, membersihkan nama baik Santi dan perusahaannya di mata publik. Publik yang tadinya ragu, kini berbalik memberikan simpati dan dukungan. Kampanye, transparansi dan kualitas pesona Santi, yang gencar dilakukan Santi terbukti menjadi langkah tepat. Masyarakat kini semakin yakin dengan integritas dan kualitas produk serta layanan pesona Santi. Kepercayaan yang sempat goyah, kini kembali pulih bahkan lebih kuat. Banyak klien dan murid yang kembali, merasa menyesal telah sempat meragukan. Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka menyatakan dukungan mereka di media sosial. Glory Beauty, yang reputasinya tercoreng akibat skandal ini, terpaksa menarik diri dari pasar Indonesia secara bertahap. Taktik kotor mereka menjadi bumerang, membuktikan bahwa dalam bisnis, integritas dan kualitas akan selalu mengalahkan segala bentuk persaingan tidak sehat. Santi berdiri di depan gedung pusat Akademi Kecantikan Pesona Santi yang kini terlihat semakin megah, tak jauh dari pusat kota Batang. Ia memandang ke atas, ke arah logo perusahaannya yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ini bukan hanya tentang kemenangan bisnis, tetapi kemenangan prinsip. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Di sampingnya, Bimo tersenyum, merangkul bahunya erat. Kita berhasil, San. Kita berhasil melewati semuanya. Bisiknya, matanya memancarkan kebanggaan dan cinta yang tak terhingga. Santi menyandarkan kepalanya di bahu Bimo. Kita berhasil, Mas. Bersama-sama. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika ia merasa tak berharga, ketika hinaan menusuk jiwanya. Kini, semua itu adalah bagian dari sebuah kisah. Sebuah perjalanan yang mengantarkannya pada titik ini. Ibu Wati, yang kini lebih sering menghabiskan waktunya di rumah Santi, keluar dengan langit dan bintang yang sudah beranjak dewasa. Ibu Wati memandang Santi dan Bimo dengan mata berkaca-kaca. Ibu sangat bangga pada kalian berdua, katanya, suaranya dipenuhi haru. Terutama kamu, Santi. Kamu sudah membuktikan bahwa kecantikan yang sejati itu datang dari hati yang kuat dan jiwa yang baik. Santi tersenyum. Ia telah menemukan kembali kilaunya, membangun kerajaannya, dan merajut kembali keluarganya. Dari seorang wanita yang dihina dan dilupakan, ia telah bangkit menjadi inspirasi abadi, membuktikan bahwa badai sekencang apapun, jika dihadapi dengan integritas dan dukungan yang tulus,
akan selalu berakhir dengan langit yang lebih cerah. Kisahnya adalah pengingat bahwa keindahan sejati terpancar dari keberanian untuk bangkit, dari hati yang memaafkan, dan dari jiwa yang tak pernah berhenti bersinar.